Pertama-tama saya ucapkan dulu nih kepada Coach Edwin dan tim Aquadia yang telah bersedia berhadir pada hari ini dan bersedia nih juga membantu berbagi kepada teman-teman yang ingin belajar gitu kan. Nah, adapun tema kita hari ini kan Become a Great Entrepreneur, fokus kenali diri dan potensi untuk maksimalkan bisnis. Nah mungkin dari Coach Edwin ntar bisa membagikan tips-tipsnya nih gimana gitu kan biar menjadi entrepreneur yang hebat gitu. Oke lah, untuk persingkat waktu dan tempat saya persilakan kepada Coach Edwin. Oke, terima kasih Mas Rifki. Jadi teman-teman, ada sebuah kejadian sebetulnya yang tidak mengenakan. Ini saya buka dulu dan saya baru ngalamin ini. Jadi mohon dicatat. Jadi periode 1 bulan sampai tanggal 23 itu bumi sedang mengalami yang namanya Merkuri retrograde. Nah, teman-teman nanti silahkan catat dulu apa itu Merkuri retrograde, nanti silahkan dicatat di Google, di mana banyak kejadian-kejadian yang aneh bagaimana yang kita alami pagi ini. Jadi teman-teman bisa membayangkan saya mau pindah satu file aja, flash disk nggak kebaca, 2 flash disk tidak kebaca, saya save as untuk saya pindah ke flash disk pun tidak terbaca. Akhirnya dari tim bilang, Pak, masih Merkuri retrograde. Masya Allah. Nah, kejadian Merkuri retrograde ini adalah kejadian alamiah. Jadi contoh teman-teman nih, background saya biasanya nggak seperti ini, saya juga nggak bisa masukin. Ya, saya nggak bisa masukin. Jadi ini adalah blue screen. Saya biasanya kasih background sini, saya minta maaf. Tapi yang penting materi masuk. Nah, Merkuri retrograde itu adalah planet Merkurius yang dia dia normal berevolusi ya, berotasi kan berputar pada porosnya ya teman-teman ya. Tapi dia mengalami apa yang disebut dengan revolusi. Apa itu? Ketika dia beredar mengelilingi matahari. Ternyata itu besar sekali pengaruhnya terhadap bumi. Ya, salah satu contohnya beberapa tahun yang lalu British Airways, jadi pesawat terbang cukup besar di Inggris itu salah mendarat. Ya, tujuan mendaratnya di London teman-teman, tetapi radarnya mengarahkan dia mendarat di Jerman. Anda bisa bayangin itu kacaunya kayak apa. Kemudian yang kedua adalah Singapore Airlines. Harusnya mendarat di Changi, Singapura, ternyata dia mendaratnya di New Delhi, India. Nah, teman-teman nanti bisa cari. Nah, teman-teman, ada satu hal yang mesti kita lakukan sama-sama. Ketika Merkuri retrograde, nanti kalau baca di Google, itu bumi mengalami 3 kali dalam 1 tahunnya. Dan apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan. Nah, maka yang perlu dihindari pada saat Merkuri retrograde adalah penandatanganan perjanjian kerjasama dalam skala besar. Ini hati-hati banget. Hati-hati banget. Kemudian emosional, ini manusia di muka bumi. Penyakit, ya ini macam-macam. Makanya ini meningkat ini. Ya, ini hati-hati banget. Ini sampai sekarang saya belum bisa pindah file nih Mas Rifki. Jadi oke, saya minta tolong tolong dong bantu pindah, nanti kalau udah langsung saya tancapin ke laptop saya. Tapi kebetulan yang di request ini saya paham banget. Ya, jadi ada satu bagaimana sih contoh coach, gimana sih Merkuri retrograde berpengaruh terhadap bisnis kita, bagaimana? Nah, teman-teman mari kita lihat terjadi. Buahnya cenderung yang lebih seger-seger yang bisa kita panen. Tetapi ketika matahari ada di selatan khatulistiwa, justru yang terjadi adalah angin bergerak dari samudra sini menunjukkan bahwa oh ternyata alam itu kondisi alam itu akan berpengaruh terhadap kondisi bumi. Mari kita lihat yang terakhir, apa yang terjadi ketika di daerah kita itu sedang ada bulan purnama, maka laut akan pasang naik, air laut cenderung tinggi. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini yang sedang dialami sehingga saya jujur baru sekali ini saya mengalami efek dari Merkuri retrograde secara langsung. Jadi ini kacau banget ya. Nah, apa hubungannya dengan materi kita hari ini, teman-teman? Fokus kepada diri.
Ya, fokus kepada diri. Artinya apa? Mari kita lihat sama-sama nih, teman-teman. Saya minta maaf teman-teman semuanya, saya belum bisa share materi ya karena ini laptopnya benar-benar kosong. Ya, ini laptop yang saya pakai terakhir ini benar-benar kosong. Jadi biasanya saya bawa mobile untuk sesi seminar offline karena saya baru pulang dari Bank Indonesia Surabaya untuk berbagi kepada teman-teman UKM di sana. Ya, dan salah satunya teman-teman itu mereka orang-orang yang luar biasa ya, dan 3 dari mereka ini memiliki sudah dikenal di dalam skala nasional ya. Nah, itu yang jadi, dan itu ada dalam bimbingan kami selama sampai sekitar 1 semester sampai bulan Oktober ke depan. Milenial, oh biasa, Millennial Center. Halo. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi mohon dibantu untuk teman-teman untuk unmute ya sehingga fokus. Nah, apa yang terjadi teman-teman berdasarkan pengalaman dari sesi coaching di hari pertama kemarin selama 3 hari berturut-turut, kami melakukan secara grup di one on one ya, dan apa yang terjadi di sana kami cukup kaget juga ya, cukup kaget juga ketika teman-teman di sana mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Saya sepertinya berhasil pindah data. Oke. Nah, apa yang terjadi? Mereka bertanya kepada saya. Oke, good. Sebentar, teman-teman. Alhamdulillah, thank you ya, Mbak ya. Nggak muncul, Mbak. Nggak muncul. Oke, muncul. Alhamdulillah. Oke, nah, saya bisa bagi materi nih. Di mana nih mereka? Gila, ini sampai kayak gini nih. Masya Allah. Kemana nih mereka nih? Sebentar. Ada yang aneh lagi nih. Halo teman-teman, nih Zoom teman-teman hilang nih dari layar saya. Masih kedengar kok suaranya sama videonya? Ada videonya. Saya yang nggak lihat teman-teman. Oh, record kelihatan kok sama suara masih jelas. Oke. Saya butuh waktu 1-2 menit. Seperti ini sih. Ya Allah. Nggak bisa di sana. Mati semua. Oke, saya minta izin share screen teman-teman. Desktop. Mana? Ini. Yang ini. Oke, teman-teman bisa ngelihat ya, materinya sebenarnya cukup banyak. Saya berusaha untuk full screen, ini bisa lihat di sini. Nggak keluar kan? Oke, bisa kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan, Coach, kelihatan. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya nggak tahu nih yang kelihatan yang mana nih. Bisa full screen tulisan slide full screen? Nggak bisa, Coach. Masih perpak-perpak. Oke. Kalau kita share screen di sana, Udah aman. no. Dah. Bisa ya? Oke. Alhamdulillah. Masya Allah, saya buang waktu teman-teman di setengah jam ini. Minta maaf sekali. Tapi saya akan berikan yang terbaik deh. Nah, sukses become a great entrepreneur. Fokus kenali diri. Teman-teman, dari sesi coaching kemarin ketika kami berbagi sama teman-teman di Jawa Timur, itu ternyata hampir ini sedang mereka kita minta oleh Bank Indonesia, Coach, boleh nggak direkam rekaman mereka? Apa yang mereka dapatin dari pertemuan pertama sesi coaching kemarin? Karena mereka bilang, Coach, excited banget. Bahkan mereka pada saat itu kita kasih PR untuk membuktikan apakah ini benar, dan itu sudah masuk ke WA kami.
ke WA saya pribadi kan, saya bilang tolong japri, dan mereka bilang hanya fokus kenali diri, maka dan akhirnya mereka bisa bilang coach benar 100%. Nah, apa yang terjadi teman-teman pada saat kondisi seperti ini, banyak dari kita, maaf bukannya salah, tetapi nggak pas dalam fokus diri. Contoh pandemik, ya, contoh kita menyalahkan keadaan, kita melihat keadaan dan kita melihat bagaimana pengaruhnya dalam bisnis. Satu, teman-teman yang harus ditulis sebagai langkah awal, ya, satu yang harus Anda tulis, di mana Anda fokus, maka energi di bagian yang Anda fokus itu akan membesar. Ketika energi membesar di bagian itu, maka action Anda itu akan bergerak ke arah fokus yang Anda tentukan. Ketika action Anda bergerak kepada arah fokus yang Anda tentukan, maka mengikuti hukum dari penciptaan Tuhan adalah barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan dapatkan manjada wajada. Maka apa yang terjadi, hasilnya akan sesuai dengan kesungguhan Anda. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Nah, apa yang terjadi pada saat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, nah, hati-hati dengan fokus kita. Ini yang teman-teman harus perhatikan banget. Itu yang harus kita perhatikan banget. Hati-hati dengan fokus kita semua, teman-teman. Nah, ketika kita fokus dalam keadaan seperti ini, hampir semua bisnis mengalami penurunan. Tapi kenyataannya beberapa klien itu menyatakan bahwa coach, justru aku yang terjadi pada saat ini, aku kelebihan order. Nah, kemarin juga sama. Ya, karena mereka pernah webinar seperti ini, sama seperti kita hari ini. Mereka sudah melakukan semuanya dan ternyata mereka baru bilang kemarin, coach, thank you, habis webinar kemarin semuanya berubah dan omset meningkat, bahkan sekarang kita sudah bisa beli pabrik baru. Wow, ada apa ini? Nah, teman-teman, tanpa kita sadar, banyak dari kita yang ketika omset ini turun, kemudian pendapatan kita secara overall turun, maka tanpa kita sadari, sekali lagi, kita kadang berfokus untuk melakukan penghematan. Betul atau betul? Nah, ketika kita fokus melakukan penghematan, pengiritan, efisiensi, nggak salah, betul. Tetapi efeknya mengerikan, teman-teman. Ingat sekali lagi, di mana Anda fokus, energi Anda akan diarahkan ke sana, action Anda akan mengarah ke sana, dan hasil pun akan mengarahkan ke sana. Apa yang terjadi? Mereka melakukan pengefisienan, pengiritan di mana-mana, karyawan keluar, supplier pergi. Ya, apa yang terjadi? Karena kita paham ini, saya bilang, oke, kamu boleh melakukan efisiensi, tapi itu kedua. Yang pertama dalam keadaan seperti ini adalah fokus bagaimana Anda tetap bisa mendatangkan customer. Dan apa yang terjadi, teman-teman, ternyata betul. Customer yang datang, ternyata mereka bilang, saya karena keadaan seperti ini, bisa nggak saya mendapatkan barang yang bagus, tetapi dengan efisiensi, dengan biaya yang jauh lebih berkompetisi, dan akhirnya dua ini digabung dan mereka dapatin itu. Nah, itu yang terjadi. Ya, satu. Kemudian yang kedua, teman-teman, apa yang terjadi? Ini jujur aja. Ketika Anda buka bisnis, kemudian tetangga kita buka bisnis yang sama dengan kita, apa yang terjadi? Biasanya kalau kita mau jujur kepada diri kita merasa nggak nyaman dengan bisnis tetangga yang sama dengan kita. Maksudnya tetangga belum tentu bersebelahan loh ya. Contoh teman Anda dekat, ya kalau kemarin itu lucu banget. Ya, ada suami istri bangun bisnis kuliner, kemudian dia berada di sebuah komplek perumahan, kemudian apa yang terjadi? Nggak berselang lama, nggak ada 1 semester. Ternyata bisnis kedua dibuka oleh tetangga yang itu depan rumahnya persis. Nggak lebih dari 1 bulan, 1 komplek buka bisnis yang sama. Akhirnya saya tanya, lah itu berarti jadi 1 komplek kuliner ini dong? Ya, dia tersenyum aja. Dan saya tanya, apa yang kamu lakukan? Kan saya udah belajar ini, Coach Edwin. Sehingga saya nggak pedulikan mereka, saya tetap fokus bagaimana saya memberikan pelayanan kepada customer untuk mereka bisa loyal kepada saya. Dan dia tetap jalan. Yang di tetangganya nggak ada yang jalan, tapi tetap bisnis itu berjalan. Nah, hati-hati teman-teman. Ya, itu yang akan kita pelajari sebagai pembukanya. Ini belum kita mulai loh ya. Thanks for your time. Ya, terima kasih untuk Anda yang belajar. Kenapa? Karena waktu adalah bahan dasar kita untuk berhasil. Ya, waktu itu membuat semuanya menjadi mungkin dalam hidup kita.
kita masih ada waktu, barang belum sempat dikirim, maka kita masih bisa ngejar untuk pengiriman barang yang tepat waktu. Tapi ketika waktu itu sudah lewat, maka semuanya akan berantakan, nggak karu-karuan. Nah, bagi teman-teman yang baru kenal saya, ini saya, ya nama saya Coach Edwin, saya nggak akan kenalin sertifikat yang kita pegang. Jadi bagaimana saya hanya belajar di dalam bisnis, dan ternyata ketika aspek bisnis itu saya sampaikan kepada klien, klien pertumbuhannya cepat, tetapi bagi saya nggak signifikan. Ya, klien tumbuh, so Coach, thank you banget ya Coach ya, kami tumbuh, bisnis naik 18-40%, tapi saya bilang nggak seperti ini. Kenapa? Kalau orang di coaching biasanya pertumbuhannya sangat luar biasa. Bisnisnya tumbuh, keluarganya berantakan. Itu yang jadi. Sehingga akhirnya kita belajar yang apa yang disebut dengan life coach certified. Jadi banyak banget itu, ada life coach, ada wealth and money coach, ada grafologi, NLP, hipnoterapi, timeline, non-verbal therapy, itu semuanya tentang life. Dan apa yang terjadi, jujur teman-teman, jauh lebih cepat, jauh lebih dahsyat. Itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi, bisnis keluarga mereka bagus, kehidupan pribadi mereka bagus, bisnisnya pun tumbuh dengan bagus. Suami istri yang semula berantem, jalanin bisnis bareng, dan akhirnya mereka bisa nyatu, akur, dan tahu apa yang harus mereka komunikasikan, dan akhirnya itu mereka terapkan dalam bisnis kita, dalam bisnis mereka. Ini orang-orang yang sudah memanfaatkan kami, institusi yang sudah memanfaatkan kami untuk tumbuh berkembang bersama IQ dia. Ya, nah ini teman-teman. Nah, teman-teman, ini kami membuka kesempatan karena kemarin teman-teman yang ada di Surabaya bilang, Coach, kasihan nih teman-teman yang nggak sempat. Jadi kemarin tuh ada sekitar 180 orang, kemudian difilter jadi 30 orang, kemudian difilter lagi jadi 15 orang. Itu yang mendapatkan pendanaan dari Bank Indonesia untuk didampingi. Nah, apa yang terjadi, Coach? Boleh nggak kalau yang 15 orang yang lainnya ini di luar Bank Indonesia, berapapun mereka harus bayar? Saya goda tuh, emang berani bayar berapa? Coach, kalau ngelihat materinya seperti ini, angkanya pasti nggak murah. Saya bilang, no, saya nggak munafik teman-teman, saya punya perusahaan. Ya, kalau kita ngelihat di sini, saya masih punya usaha, saya juga seorang dosen, saya masih punya penghasilan. Tapi ketika kita berbagi, arahnya adalah Anda bertumbuh. Cuma yang jadi masalah memang harus bayar, saya bilang seperti itu. Tapi saya bilang karena sekarang semuanya online, saya tidak harus ke sana, dan jangan one on one. Kalau Anda mau one on one, pakai online silahkan. Tapi kalau Anda mau grup, mungkin biaya itu jauh lebih murah. Dan akhirnya mereka excited banget. Saya bilang sama mereka, oke deh, ayo bayar per 1 semester, setiap bulan kita ketemu 2 kali, kemudian supaya kita nggak nagih-nagih, dan Anda bayar 1 semester, jadi selama 6 bulan. Dan akhirnya mereka bilang excited banget. Kenapa? Karena tidak lebih tinggi dari UMR, itu yang saya tetapkan. Dan mereka terkejut semuanya. Coach, kok murah banget? Saya bilang, no. Yang penting Anda bertumbuh. Nah, itu yang terjadi teman-teman, nanti manfaatkan. Ya. Kita luruskan niat, bismillahirrahmanirrahim, persembahkan karya ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Mulia, dan pastinya untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, teman-teman, satu hal ini yang saya sampaikan. Tidak ada yang namanya kegagalan. Apapun yang terjadi dalam bisnis Anda, apapun kendala dalam bisnis Anda, pastikan hanya satu hal. Itu adalah cara untuk Anda belajar. Ya, guru terhebat, motivator terhebat dalam hidup seorang manusia itu adalah dirinya sendiri. Tidak saya, tidak orang di luar sana, tetapi diri Anda sendiri. Sehebat apapun motivator, sehebat apapun guru, kalau Anda tidak termotivasi, ya Anda nggak jalan. Ya, Anda lah orang yang hebat di dalam diri Anda, maka pahami itu. Nah, ketika muncul masalah, jangan fokus pada masalah. Kalau dalam agama dikatakan sesungguhnya bersama kesulitan aku besertakan kemudahan. Jangan fokus pada masalah Anda. Ingat, di mana Anda fokus, maka bagian itu yang akan Anda berikan energi, bagian itu yang membesar, bagian itu yang akan Anda dapatkan. Kalau Anda fokus pada masalah Anda kejebak di sana. Dan akhirnya apa? Anda nggak keluar-keluar. Energi Anda pada masalah, action Anda pada masalah, hasilnya nggak jauh-jauh beda. Ya, tetapi apa yang terjadi, bersama kesulitan aku sertakan kemudahan. Ketuk pintu yang lain, teman-teman semuanya. Ambil pelajaran di sana. Sehingga apa yang terjadi,
Anda tidak akan pernah masuk ke SMP dulu waktu SD, ketika kita tidak diuji SD. Dan ujian itu pasti disetarakan dengan kemampuan kita. Aku tidak uji kalian, kecuali sebatas kemampuan kalian. SD. Anda lolos, file itu masuk dalam kepala Anda mulai paham, Anda bisa mengimplementasikan di dalam pikiran Anda, di dalam kehidupan, maka Anda naik kelas ke SMP. SMP ujiannya beda sama anak SD. Anda diuji lagi ketika Anda mau naik kelas menuju SMA. Anda nggak lolos, Anda di SMP. Anda lolos, Anda bisa masuk ke SMA. Selalu ambil pelajaran. Ketika hidup jauh lebih mudah, karena satu, kalau Anda mau teman-teman jujur, karena Anda bisa menyelesaikan masalah Anda sendiri. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah Anda, kecuali Tuhan dan Anda. Itu aja yang terjadi. Orang lebih cenderung memberikan suggest, memberikan advice, pendapatnya kepada Anda. Keputusannya di tangan kita. Kadang orang datang ke saya, dia cuma ingin sebetulnya mengatakan, coach, tolong dong bilang, oke, Pak Edwin. Nah, seperti itu aja. Jadi minta diiyakan. Saya bilang, no, saya nggak mau mengiyakan, karena itu nggak sesuai dengan goal Anda yang sebenarnya. Ini yang terjadi, teman-teman. Sehingga kemarin ada satu kisah yang unik, dia sudah berulang kali gonta-ganti bisnis, dari karyawan menjadi pengusaha, bahkan punya tabungan. Ya, bahkan punya tabungan yang cukup besar di usia beliau yang masih sangat muda, punya tabungan yang cukup besar karena nilainya sudah hampir, kalau kita melihat mungkin saya bilang 1/3, 1/4 atau 1,5 miliar ya, itu cukup besar. Dengan usia beliau yang masih seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Beliau pindah dari satu bisnis ke bisnis yang lainnya, dan beliau belum menemukan polanya. Sehingga dengan pembelajaran fokus pada diri, dan akhirnya beliau menemukan kekuatan dirinya. Oh, ini toh coach. Coba lihat, bener nggak? Kemudian beliau cek dengan reality yang terjadi dalam hidupnya, dan beliau menyatakan, iya coach, bener coach, ini coach. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang, Bu, kalau Ibu sudah sadar bahwa permasalahan-permasalahan ini muncul karena ini, akar masalahnya ini, maka cari akar masalah itu, pahami akar masalah itu, selesaikan akar masalah itu, kira-kira apa mau dari alam Tuhan terhadap kita belajar ini. Akhirnya apa yang jadi? Dia lolos dari SMP, dia masuk ke SMA. Itu yang jadi. Sehingga begitu selesai sesi coaching, dia menyatakan, oke, aku sadar 100%. Saya tanya, apakah masih menyalahkan kompetitor? Dia bilang, tidak, coach. Siapa? Saya, coach. Nah, fokus ke diri. Apakah masih menyalahkan pandemik? Enggak, coach. Saya yakin kok bisa. Dan pada saat dia yakin bisa, saya tanya, apa yang menjadi kendala? Enggak ada kendala, coach. Kendalanya hanya pada diri saya. Teman-teman, kenali diri Anda, fokus pada diri Anda. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, sejak kita dalam kandungan sampai hari ini, akan membentuk diri kita. Kita menjadi orang yang berhasil sesuai apa yang kita angan-angankan, yang kita cita-citakan sesuai goal kita, atau kita menjadi orang yang gagal total. Itu diri Anda. Kita nggak akan pernah bisa menyalahkan bahkan orang tua kita. Ya, kayak kemarin ada yang sangat menyalahkan orang tuanya, gini, orang tua kandungnya. Dan akhirnya saya bilang di akhir sesi 1,5 jam, sama seperti teman-teman ini. Jadi kalau belajar, entah itu one-on-one atau kelompok, nanti kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan sesuatu juga. Oh iya, coach. Dan saya cukup terharu sama Coach Irma. Jadi kemarin kita berdua, saya, Coach Edwin sama Coach Irma, dan kami terharu karena semula orang ini menyalahkan orang tuanya, dan akhirnya dia bisa menjawab di akhir sesi. Dia bilang satu hal, saya tahu mengapa orang tua saya memperlakukan saya seperti ini, dan dia akhirnya menangis. Dan apa yang terjadi pada saat itu, dia cerita, coach, ada apa coach, kok saya merasa badan saya sekarang ringan banget. Nah, teman-teman, ini yang terjadi. Ya, mental block yang ada dalam diri Anda yang bisa melepasnya. Kami hanya membantunya. Seperti itu, dan sangat luar biasa. Intinya satu, teman-teman, semua kejadian di dalam hidup kita itu adalah pembelajaran. Everything happen for a reason. Pasti punya alasan. And a purpose, pasti punya tujuan. And they serve you. Artinya apa? Mereka itu sedang melayani kita.
Siapa saya katakan mereka? Minta maaf teman-teman karena saya bersifat umum. Yang kita maksudkan di sini adalah yang menciptakan kita. Itu sedang berbuat sesuatu kepada kita. Boleh jadi Anda nggak suka akan kejadian tertentu, padahal itu baik. Ya, contoh yang kita ceritakan. Tiba-tiba dia cerita kepada saya, coach saya punya piutang dagang, coach, besar banget. Dan saya kebingungan karena dalam keadaan seperti ini saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk menambah modal saya, untuk utang ke bank saya nggak berani. Saya bilang, apa yang membuat Anda nggak berani kalau ada support itu? Ternyata, maaf teman-teman, dia punya belief bahwa mengatakan bahwa itu tidak diperkenan dalam agama saya. Oh ya udah, saya nggak mau berdebat tentang hal itu. Oke, apa yang rencana Bapak? Saya ingin uang saya itu kembali. Kita breakdown teman-teman. Apa yang terjadi sebagaimana materi sebelumnya tadi? Kita bilang fokus pada diri kita. Apa yang terjadi? Sehingga pada saat dia merasa nggak nyaman, itu adalah efek dari sebuah kejadian. Saya tanya, apa penyebabnya? Kalau tahu root cause-nya, apa akar masalahnya? Dan ternyata betul. Apa yang terjadi? Saat itu dia menyalahkan 2 orang di perusahaan dia. Yang pertama adalah tim sales, yang kedua adalah tim keuangan. Tim sales dianggap lemah untuk melakukan negosiasi, bisa mendapatkan pembayaran model-model COD atau tempo yang pendek. Teman-teman bisa bayangin ya, dia memiliki tempo itu di atas 2-3 bulan. Otomatis ketika muncul order di bulan pertama, kedua atau ketiga, otomatis dia harus ngeluarin modal baru lagi, betul kan teman-teman? Dan dia nggak nyaman. Dan saya juga mikir saya nggak akan nyaman. Saya pribadi nggak seperti itu. Ya, dan satu ke tim salesnya. Kemudian yang kedua, saya masih dengerin aja ketika dia nyalain. Jadi hari ini itu kita gampang banget menyalahkan sesuatu di luar kita. Padahal fokusnya kembali lagi ke dirinya. Nanti ceritanya. Kemudian yang kedua, dia salahkan bagian keuangannya karena terlalu kok kayak gitu nggak dilaporkan ke dia sebagai bosnya. Bahwa ini udah jatuh tempo, yang ada cuma Pak, ini ada order baru, DP cuma sekian, kita butuh modal gini. Yang cuma disampaikan adalah bahwa ini ada piutang dagang, saya udah berusaha nagih Pak, dan dia disalahin karena nggak mampu nagih bagian keuangannya. Saya bilang satu hal aja, pernah nggak Anda, saya bilang gitu, coba lihat ke diri. Nah, apa teman-teman yang terjadi? Yuk, saya minta izin untuk stop share, ya, stop share, karena ini saya mau masuk ke teman-teman. Saya coba cari dulu, semoga aman ya. Artinya kita nggak terpengaruh lah, teman-teman. Semoga tetap fokus ya handphonenya ya. Kalau ngelihat di sini ada yang bergerak ya, teman-teman. Saya mau minta tolong sebut. Kan kita bicara tentang bisnis. Tolong sebut saya yakin Anda punya tim semuanya, betul kan? Saya yakin tuh Anda punya tim. Nah, sekarang saya mau minta kepada Anda semuanya. Teman-teman, ini saya stop share. Saya mau minta tolong tulis staf Anda atau tim Anda, baik yang Anda merasa itu cocok atau enggak kepada Anda. Artinya saya mau itu ring pertama Anda. Silahkan tolong tulis di kertas Anda, siapa aja namanya. Ya, ring pertama Anda di dalam bisnis utama Anda. Coach saya cuma punya 1, silahkan. Coach saya punya 2, silahkan. Coach saya punya 7, silahkan. Tolong tulis namanya. Saya akan lakukan sehingga akhirnya si klien tadi dia akhirnya bisa menjawab sesuatu yang sangat luar biasa. Semoga Anda pun di sini teman-teman bisa mendapatkannya. Sudah semuanya. Ini kok saya nggak lihat ya wajah-wajah mereka, kangen juga loh. Ya, sudah Zoom nggak kelihatan lagi wajahnya ini Pak Rifki itu loh. Jadi saya cuma lihat wajahnya Pak Rifki aja nih di sini nih. Halo teman-teman, ayo kameranya dinyalain dong. Iya, jadi kelihatan gitu loh ya. Iya, wajahnya yang imut. Nah, ini. Iya. Kopi aren. Nah, tuh kan cantik gitu loh. Halo. Iya. Ayo teman-teman, cam-nya dinyalain. Tapi praktek loh ya ini ya. Yuk, saya mau tolong tunjukin tim Anda. Mungkin suatu ketika Anda merasa nggak cocok dengan tim Anda, betul kan? Maka saya mau minta tolong kepada Anda, tolong tulis nama tim Anda. Yang bisa jadi Anda nggak suka sama mereka atau Anda marah sama mereka. Silahkan. Sekali lagi, harus ditulis ya. Harus ditulis, kalau nggak ditulis nggak mudah ini.
Nggak mudah ini. Ini baru 4 orang nih. Halo Pak Irfan, Sukri, ya ini udah. Yang lainnya mana nih? Ada 16 orang, kamera hanya 4 orang, termasuk saya nih. Iya. Nah, yuk, tolong tulis itu. Kalau sudah, yang kedua, saya mau hemat waktu, tolong tulis tugas yang kedua. Setelah Anda list namanya, tolong tulis karakter atau sifat mereka. Baik itu negatif maupun itu positif. Negatif menurut versi Anda, positif menurut versi Anda. Silahkan tulis yang lengkap, jujur. Hati-hati ya, kalau Anda nulis tim Anda, kebetulan tim Anda satu kendaraan sama Anda, ini kayak kopi aja, ini nanti kacau. Ya yuk, tolong tulis. Ya, jadi kita mau ngelihat sama-sama nih teman-teman. Setelah Anda tahu daftar dari orang-orang kita semuanya, ya, dari orang di perusahaan kita, kemudian kita tahu, Anda tahu juga karakter mereka, baik itu sifat negatif ataupun sifat positif, ya. Kemudian yang ketiga ya, karena ini online dan waktunya, yang ketiga adalah setelah Anda tulis semua sifat negatif dan positif mereka, Anda harus jujur ya. Dari sifat positif dan negatif orang-orang yang ada di sekitar Anda, mana yang karakter mereka ada pada diri Anda, baik positif maupun negatif. Tolong ya dilingkarin, oh ini si A ini ternyata negatifnya ada di saya, positif dia ada di saya. Yang B misalnya, oh ternyata negatifnya nggak ada di saya, tapi positifnya ada banyak di saya. Silahkan Anda lakukan itu. Ya, silahkan Anda lakukan itu. Yuk, silahkan Anda lakukan. Sehingga apa yang terjadi teman-teman semuanya, Anda akan melihat sebetulnya ya siapa mereka. Siapa mereka. Sehingga Anda akan paham. Ya, pastikan Anda melakukan list semua orang. Ini metode ini sebenarnya bisa dilakukan hal yang sama ya Pak Rifki ya dan teman-teman ya. Ketika Anda nggak menyukai seseorang, Anda marah dengan seseorang, baik itu tim maupun keluarga, anak-anak kita, orang tua kita, orang yang kita musuhi, orang yang nyakitin kita, itu adalah salah satu metode bagaimana ternyata sama. Metode yang kedua adalah kita tulis sifat positif dan negatif mereka. Saya yakin 100% tidak ada orang yang membenci yang namanya benda atau makhluk. Saya benci dengan Pak Edwin, saya senang sama Pak Edwin, tidak. Ternyata ketika kita mau breakdown sifat positif atau negatif seseorang, atau nilai-nilai yang dia pegang, atau yang dia jalankan, ternyata yang Anda benci itu adalah sifatnya, karakternya, perilakunya. Yang Anda hormati itu adalah perilakunya, bukan orangnya, teman-teman. Bukan orangnya. Dan angka yang keempat adalah tolong cek mana dari diri Anda yang memiliki sifat atau karakter seperti itu. Nah, sehingga Anda akan sadar siapa sebetulnya mereka. Ya, siapa sebenarnya mereka. Nah, apa yang terjadi pada saat itu si klien ini dia sudah ya, nanti teman-teman coba sendiri. Pada saat itu si klien kemarin dia bilang gini, yang sudah nyalahkan tim salesnya, dia nyalain keuangannya, kemudian saya breakdown, please tolong tulis sebanyak-banyaknya karakter negatif yang Anda benci dari mereka, yang namanya orang marah. Ya dia nulis banyak banget. Saya tanya, oke, tulis hal yang positif dari orang yang Anda nggak suka tadi, yang Anda salahkan, sales dan keuangan Anda. Dia tulis juga. Kemudian setelah itu dia terkejut ketika saya bilang, tolong tulis mana dari sifat karakter orang-orang yang sudah Anda sebutkan tadi, yang itu adalah karakter Anda sendiri. Dan apa yang terjadi teman-teman, ternyata lebih dari 70% bahwa karakter mereka itu mirip dengan karakter kita. Dan akhirnya saya tanya, siapa mereka? Dan akhirnya mereka bilang bahwa ternyata mereka adalah diri saya, cermin diri saya sendiri. Nah, saya tanya, oke, kesadaran baru muncul nih.
Pak Rifki ya sama teman-teman ya, Coach ternyata nggak jauh beda ya Coach dengan saya. Karakter saya ada dalam diri mereka ya Coach ya, baik positif maupun negatif. Saya bilang bisa jadi ya. Artinya saya tanya itu, coba lihat, ceroboh saat itu ya, ceroboh, ketidakhati-hatian, ya malas, ada nggak dalam diri Bapak sama Ibu? Mereka bilang iya. Nah, apa yang terjadi ketika piutang dagang itu muncul? Pada saat itu, bagian keuangan, bagian sales, yakin nggak kita sudah jalanin SOP kita? Berapa waktu jatuh tempo? Berapa bagaimana time of payment-nya? Iya, Coach, saat itu aku nggak cek tuh. Itu sifat yang mana? Ya, geroboh sih, Coach, ceroboh, dia bilang seperti itu. Oke, sekarang saya tanya, orang keuangan pada saat Anda harus nambahin modal, Anda cek nggak laporan keuangan? Iya, kok sifat yang mana? Dia akhirnya aku males. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya dia sadar, dia dapat insight pada saat itu bahwa apapun yang terjadi di dalam perusahaan Anda, that's about you. Ini adalah tentang diri kita. Jadi orang-orang itu hanya diperbantukan untuk kita. Siapa yang memerintahkan? Ya Tuhannya. Untuk siapa? Untuk membantu kita. Sehingga Anda harus paham. Sehingga pada saat dia sadar bahwa piutang dagang yang muncul ini, kenapa? Reasonnya karena dia malas, karena dia ceroboh, karena dia nggak mau lakukan cek dan recheck. Nah, purpose-nya apa? Ternyata dia diminta untuk keluar dari malesnya. Purpose-nya apa? Dia diminta untuk selalu melakukan cek dan recheck. Dan akhirnya dia sadar. Kemudian saya minta pada saat itu juga, bos saya minta tolong ya, mau nggak, berkenan nggak untuk komunikasi sama karyawannya itu supaya energinya lepas teman-teman. Dan ya karena di depan saya dan dia melakukan itu by WA. Coach saya by WA ya Coach ya, karena ini sesi coachingnya, saya bilang ini harus dilakukan sekarang, saya bilang gitu. Entah apa yang dilakukan Coach, saya WA aja. Dan dia WA kalimatnya sangat umum, saya nggak masalah, cuma dia bilang aku minta maaf, bisa jadi gue yang salah. Intinya hanya seperti itu. Dan anak buahnya kayaknya juga bingung juga. Cuma dia bilang sama-sama Pak, seperti itu. Tapi saya bilang, Pak, nanti begitu sampai ke kantor, sampai ke perusahaan, please tolong dijelaskan apa maksud dari permintaan maaf Bapak. Nah itu yang jadi. Dan pada saat kami pulang kemarin dari Surabaya, beliau sudah WA ke saya dan beliau merasakan ternyata setelah diterjemahkan seperti itu, si karyawan yang merasa selalu saja disalahkan, dia seolah-olah dipeluk oleh si bos besarnya. Padahal nggak dipeluk karena lawan jenis. Seolah-olah dia dipeluk, seolah-olah dia diperhatikan, seolah-olah dia disayang. Jadi itu yang jadi. Nah, saya belum melihat teman-teman perubahannya apa, tapi berdasarkan pengalaman dari klien-klien kita yang dulu, ketika ada orang yang merasa diasingkan oleh bosnya, kemudian dia merasa dapat perhatian dari bosnya, itu biasanya kinerjanya berubah. Ya, nah, apa yang terjadi? Bagaimana saya hanya menjalankan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, karena saya seorang Muslim. Ya, saya minta maaf karena saya orang Muslim, ya saya hanya bisa menunjukkan apa yang ditulis berdasarkan apa yang diperintah oleh Tuhan saya kepada nabinya untuk kita. Kalau saya harus menyandur agama lain, saya takut salah. Ya, nah di sini dikatakan bahwa Tuhan itu berfirman, berkata kepada nabinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu. Ini tadi, dia benci karyawannya, dia benci punya piutang dagang, dia benci harus nambah modal. Iya, ternyata itu semua karena salahnya dia sendiri. Ya padahal itu baik bagi dirinya. Nah teman-teman, apa yang jadi harapan kami kalau klien-klien yang kemarin itu adalah, oh ternyata piutang dagang itu muncul karena dirinya yang nggak teliti dan dirinya yang tidak pernah meminta. Dan ketika itu terjadi, maka mereka menyadari itu berubah kok. Nih ya, klien kita dulu ya, dia di tekstil. Di tekstil itu teman-teman biasanya 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Ya, time of payment-nya. Saya bilang satu hal. Karena dia nggak percaya, nggak ada Coach. Saya bilang, masa nggak ada? Iya Coach, semuanya. Emang semuanya? Coba tolong. Tunjukin kalau semuanya, karena dia main tekstil sudah cukup lama, sudah lebih dari 5 tahun. Saya tanya, ayo tolong tunjukin. Nyebut 5 aja nggak bisa teman-teman. Yang memiliki tempo yang panjang dalam pembayaran, time of payment-nya dia nggak bisa. Nah, saya bilang kalau Bapak aja nggak bisa nyebutin, berarti kan Bapak hanya mengglobalkan semuanya, bahwa banyak
Tapi Bapak nggak bisa, berarti kan ada juga yang mereka bisa dapat pembayaran yang bagus. Nah, kemudian ya mungkin ada sih coach, saya tanya bukan mungkin ada, tetapi insya Allah ada. Dan saya bilang kepada mereka, yuk cari buktinya. Ada nggak di sana? Saya bilang coaching teman-teman, entah itu di grup coaching, entah itu di one-on-one coaching, itu PR biasanya kami berikan ke klien itu untuk pertumbuhan klien. Untuk mengubah belief system-nya, mengubah mindset-nya, mengubah caranya dalam berbisnis, sehingga kalian tuh bertumbuh. Memang nggak ringan di coaching itu, teman-teman. Beda dengan kita belajar seperti ini. Mau dikerjakan, syukur, nggak dikerjakan, sudah. Tapi kalau di coaching, nggak. Ketika klien tidak mengerjakan tugas, biasanya saya nggak mau lagi jadi coach-nya. Saya bilang, buat apa di coaching? Anda aja nggak mau ngerjakan tugas kok. Saya cuma bilang gitu, kalau Anda ada bayar kami. Berapapun bayarannya. Itulah sebabnya teman-teman, mereka bertumbuh. Nah, apa yang terjadi? Dia mau mengerjakan tugas itu, dan akhirnya apa yang terjadi saat itu saya ingat banget, saya minta tolong cari 5 minimal perusahaan tekstil yang dia mendapatkan tempo pembayaran yang lebih singkat, bahkan dengan menggunakan down payment. Dan akhirnya dia dapatkan 5 itu, terus saya bilang, apa ibroh, apa pembelajarannya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Dia mendapatkan pembelajaran, oh coach ternyata negonya seperti ini, oh ternyata ini about trust, oh ternyata ini about belief, oh ternyata ini kualitasnya dia bagus sehingga pasar benar-benar kejar-kejaran hukum supply dan demand ya teman-teman ya, bagaimana dia bisa menciptakan demand di pasar sehingga barangnya dia menjadi memiliki value di depan customer-nya. Alhamdulillah teman-teman, nggak seperti membalik tangannya. 6 bulan kemudian dia datang ke kantor kami, dia udah menggunakan mobil, kemudian mobilnya juga bagus, seri terbaru. Saya cuma tanya, mobilnya baru Pak, Bu? Iya coach, thank you banget. Sekarang apakah masih time of payment-nya panjang? Ternyata beliau bilang tidak coach, semuanya down payment. Coach Edwin, thank you banget ya. Dan apa yang terjadi teman-teman, karena dia ngambil profit yang cukup besar, DP-nya juga cukup besar, saya bilang, loh berarti nggak ada modal dong Pak? Iya, itu yang jadi. Itu yang jadi teman-teman. Jadi boleh jadi kita membenci sesuatu. Ya, kenapa? Karena kita belum tahu apa hikmah pembelajaran di sana. Tetapi dengan bantuan seseorang, ya orang yang profesional, maka dia akan bisa menemukan pembelajaran di sana dan dia naik kelas. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Ini juga terjadi, teman-teman. Semua ring satunya menyatakan bahwa di bisnis saya nggak ada masalah, semuanya aman-aman aja kok coach. Bisnis owner-nya ngundang saya untuk ketemu dengan timnya. Bisnis owner-nya udah beberapa kali seminar bareng kami. Kemudian saya diundang ke perusahaannya untuk ketemu dengan timnya, apakah perusahaan ini mau di coaching atau enggak. Nah, apa yang terjadi teman-teman semuanya? Ketika sudah terjadi, saya datang ke perusahaannya, ketemu dengan tim intinya, saya tanya persatu-persatu dan tidak ada satupun yang mengatakan kami bermasalah. Semuanya aman Coach Edwin di perusahaan kami. Kami di bagian keuangan bla bla bla, kami di bagian sales bla 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 bla, kami di bagian marketing bla operasional bla bla bla, SDM juga sama. Terus bosnya angkat tangan, Coach boleh nggak saya ngomong? Oh silakan Pak. Dan apa yang diomongin oleh bosnya teman-teman hanya satu hal. Ini Coach masalah saya. Mereka semua membantu saya, tapi mereka semua tidak sadar bahwa perusahaan ini bermasalah. Itu yang jadi. Iya, karena apa? Karena mereka merasa aman-aman saja. Ya, aman-aman saja. Ternyata ada satu yang mereka lupakan. Apa itu? Apa yang menjadi visi besar bosnya? Apa yang menjadi goal besar bosnya? Ya, mereka lupa. Jadi seolah aman-aman aja. Tapi bosnya ini punya kecepatan lari mungkin sekitar kendaraan itu sekitar 70-80. Nah, timnya ini mungkin hanya sekitar 40-50. Sehingga merasa aman aja. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya bosnya marah besar dan merasa nggak enak sama saya. Saya bilang, nggak, Pak, itu wajar kok, Pak. Ya, nah itu yang terjadi. Dan akhirnya apa yang jadi kami membantu perusahaan itu dan benar teman-teman, ya begitu sudah 3 bulan, jadi karena 1 bulan 2 kali pertemuan, jadi berarti pertemuan yang ke-6 atau yang ke-7. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sadar bahwa ternyata perusahaan ini sangat-sangat tidak efisien. Itu yang terjadi. Ya, saya bilang sama bosnya, sama teman-teman, Pak, di mana sih di dunia ini pemain sepak bola bisa ngatur strategi? Nggak bisa. Pemain sepak bola itu fokus dalam lapangan, tugasnya masukin bola, selesai. Iya, tetapi seorang coach, orang yang outsider, orang yang di luar masalah, itu dia bisa melihat masalah jauh lebih jernih. Itu aja sebetulnya kuncinya, teman-teman.
Ya, nah Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini kunci. Ya, nah terus apa yang kita lakukan di sini? Ini teman-teman. Untuk Anda bisa besar, fokus kepada diri, hidup itu adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Anda mau leverage, Anda mau kencang, atau Anda mau biasa-biasa saja. Tergantung dari diri kita. Itulah sebabnya kenapa ada orang di luar sana kok dia pencapaiannya cepat. Ya kan dia jalannya sudah cepat. Kadang dia nggak belajar. Sampai saya bilang kepada satu orang di kota Jogja, saya bilang, aduh Pak, luar biasa Anda itu. Kenapa? Karena saya harus belajar, sedangkan Anda itu sudah ada dari kayaknya dari lahir gitu loh. Saya sampai bilang seperti itu karena apa? Ketika sesi coaching berjalan, itu cara dia ngarahin udah seperti cara kita. Yang luar biasa. Hidup adalah pilihan, teman-teman. Ya, apa maksudnya? Mari kita lihat sama-sama. Ada orang yang dia sebagai victim. What is victim? Ciri orang victim ini gampang menyalahkan. Victim adalah korban. Kalau kita merasa omset turun, hidup kita nggak nyaman, kemudian kita salahkan anak buah, kita salahkan ini, berarti Anda sebagai victim. Bagaimana pencapaian victim? Insya Allah, victim pencapaiannya sangat rendah. Sehingga kalau kita melihat, coach berarti kalau pencapaian saya sangat rendah, berarti saya victim. Tidak, bisa jadi juga bukan proses, teman-teman. Tapi kalau Anda pencapaian rendah, dan kita memiliki sifat menyalahkan, nah berarti kita victim. Victim itu banyak loh teman-teman ya. Kita korban dari keadaan, kita korban dari ini, itu harus diselesaikan. Kemudian ciri victim yang berikutnya adalah selalu bersikap curang. Bersikap curang. Maaf kalau saya bilang kasar dalam agama itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jangan teman-teman. Ya sampai saya pernah dengar dari seorang coach yang masih cukup junior, dia menawarkan gini kepada kliennya. Satu hal aja. Anda jujur, Anda dimarah. Anda bohong, Anda dimarah. Anda pilih yang mana? Pilih satu atau pilih dua nih teman-teman. Jujur, Anda dimarah. Anda bohong, Anda dimarah. Anda pilih yang mana? Itu yang jadi. Ya, sehingga si kliennya juga bingung juga. Gue jujur dimarah juga ya coach ya. Iya. Anda bohong juga dimarah juga. Dan dia bingung. Dan ternyata kita dapatin justru dari suaminya. Dia angkat tangan yang pertama. Coach, saya milih jujur dan dimarah. Kenapa, Pak? Karena kalau jujur dimarah, saya nggak dimarah Tuhan, Coach. Tapi kalau saya bohong, saya harus nyiapin kebohongan lagi. Berarti saya akan hancur, Coach. Dan Tuhan pasti marah dengan saya. Saya bilang, Coach Junior ini juga bilang, iya, saya juga pilih yang itu, Pak. Tapi hidup adalah pilihan, teman-teman. Ya, jujurlah. Banyak orang yang melakukan seperti ini. Contoh, ya, kita sebagai pengusaha ini sebenarnya diancam oleh Tuhan kita. Ya, nanti silakan buka surat Al-Mutaffifin, ancaman untuk seorang pedagang. Pedagang yang mana? Pengusaha yang dia mencurangi dagangannya, timbangan, ukuran, spek dan sebagainya. Ya, kemarin dikatakan tuh waktu kita di Surabaya, banyak banget. Coach, kalau punya saya ya karena saya udah mulai belajar ini, Coach, kalau punya saya kemasannya gini ya ini, Coach. Sampai saya jelasin nih ke pembeli saya, ini loh, coba lihat nih. Nah, coba lihat nih kalau kemasan kami saat itu berapa sih? 250 mili. Kami benar-benar 250 mili nih. Kalau kompetitor kami seperti memang harganya lebih murah, tetapi dia nggak ada 200 mili, cuma 190 atau 180 mili. Padahal kalengnya sama. Seperti itu. Saya bilang, that's not fair. Saya bilang seperti itu. Nggak fair ya, apalagi Bapak waktu nunjukin ke customer Bapak membawa merek orang lain. No, hati-hati. Kenapa? Janganlah kalian mengolok-olok saudara kalian, karena kalian betul-betul lebih bagus. Saya bilang gitu, dia kaget. Dan akhirnya saya bilang, terus apa yang harus saya lakukan, Coach? Nah, saya bilang, boleh Anda membandingkan produk Anda dengan kompetitor Anda untuk internal Anda, tetapi tidak boleh untuk luar. Karena kalau internal, itu untuk kita belajar. Ketika kita mau bicara kepada orang di luar, hati-hati dengan gibah, teman-teman. Karena itu akan ambil energi kita besar sekali. Kalau energi Anda terambil besar sekali, pencapaian Anda langsung drop loh, teman-teman. Nah, itu yang terjadi. Dan akhirnya apa yang dia lakukan, dia belajar di situ. Coach, apa yang harus aku lakukan? Oke, Anda harus melakukan kalibrasi. Bahwa Anda cerita aja, ini 250 mili, dalamnya benar-benar 250 mili, Anda melakukan kalibrasi dan itu diuji. Contoh di Sukovindo dan sebagainya, seperti itu.
Sehingga kita nggak perlu menjelekkan yang lainnya, karena nggak ada orang yang suka direndahkan atau dilecehkan. Nanti kita lihat apa yang terjadi dengan diri kita ketika kita menyalahkan produk kompetitor kita. Meskipun itu benar, teman-teman. Nah, ini hati-hati. Apalagi teman-teman, mari kita lihat pedagang buah, maaf saya sebut satu produk. Pedagang buah di pasar, di kaki 5. Buah yang di atas yang terlihat oleh Anda pasti buah-buah yang bagus. Buah-buah yang itu tampilannya kepada Anda. Tetapi yang saya tanyakan, ketika Anda minta saya milih buahnya, ketika Anda lengah, apa yang terjadi? Mungkin Anda akan melihat suatu saat si pedagang itu mengambil buah yang di bawah untuk dimasukkan ke dalam kantong plastik Anda. Dan itu ditimbang. Dan saya curang. Hati-hati. Jangan lihat uang yang Anda dapatkan. Uang itu harus berkah, teman-teman. Ketika itu dari perbuatan curang, nggak ada berkahnya sama sekali. Anak sakit dan sebagainya, terambil dan sakit buat kita. Maka saya bilang, jujur dimarah atau bohong dimarah. Lebih baik jujur Anda dimarah. Selesai. Ya, hati-hati ini di sini. Kemudian yang berikutnya, tapi salah. Ya, mau nggak, hidup adalah pilihan. Ya. Nah, ciri yang terakhir dari orang victim ini 3 hal yang paling utama. Ngeyel tahu ya. Defensif, dia selalu membela dirinya, nggak mau disalahkan. Nah, ini hati-hati. Selalu aja. Tidak mudah untuk mengatakan maaf, tidak mudah untuk mengatakan terima kasih. Coba lihat ini yang jadi. Ya, nah, bagaimana lawannya? Yang lawannya kita sebut dengan vektor. Ingat sekali lagi teman-teman, ini fokus diri. Seorang victor, seorang pemenang itu adalah orang yang selalu aja dia bersyukur. Setiap ada kejadian dia suka nggak suka, dia berusaha untuk mengambil pembelajaran. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di depan tadi. Ambil pelajaran, dan ambil pelajaran. Karena semuanya ini tentang belajar, teman-teman. Ya, tentang belajar. Kemudian apa yang terjadi? Hampir semua klien kemarin ketika sudah kita dampingi, setiap masalah yang dia tanyakan di ruang sesi coaching, ya baru ketemu coachnya kan, ya biasanya by webinar langsung ketemu live, biasanya bareng-bareng, ini ketemunya personal karena Bank Indonesia minta seperti itu, dan akhirnya apa yang terjadi, dan mereka semuanya mengatakan di akhir sesi, terima kasih. Dan bersyukur, apa yang Bapak Ibu rasakan, terima kasih, aduh Tuhan terima kasih. Tuh. Mereka bersyukur. Karena apa? Meskipun mereka merasakan pahit dan sangat tidak menyenangkan, dan akhirnya mereka bisa bersyukur di sana. Kemudian yang berikutnya apa? Ambil tanggung jawab. Kenapa? Setelah tahu pembelajarannya, setelah tahu ilmunya, akhirnya mereka bilang semuanya over. Ternyata gagal dan suksesnya perusahaan gue itu ada di kita. Nah, benar, memang adanya di kita, bukan di orang lain. Adanya di Anda, bukan di staf Anda, adanya di Anda, kembangkan diri Anda. Ya, pantaskan diri Anda untuk apapun yang Anda lakukan dalam hidup Anda. Nih, antusias. Ini yang saya lihat terakhir. Ya, ketika mereka sudah tahu bahwa masalah itu adalah diri mereka dan mereka adalah penanggung jawabnya, ini yang membuat mereka antusias. Coach, berarti ke depan saya nggak akan nemuin masalah ini lagi ya? Saya bilang tidak. Bukannya tidak ketemu, Pak. Anda akan ketemu masalah yang berbeda. Kenapa? Karena kita ini sedang menyusun puzzle dalam kehidupan kita. Kita sedang menyusun puzzle di dalam bisnis kita. Puzzle-puzzle ini harus Anda susun. Ini di mana ya? Kok bentuknya gini? Ini di mana ya? Disitulah kita belajar. Berarti meskipun saya sudah tanggung jawab, saya antusias, ini tetap ya coach ya? Iya. Nah, beruntungnya karena Bapak Ibu didampingi oleh seorang coach. Sehingga tolong tanyakan kepada coach-nya. Memang beda Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Ketika di seorang coach sama, teman-teman nanti yang berkenan mengambil di grup bisnis coaching, kemudian ngambil di grup ya, jadi bareng-bareng 5 perusahaan bareng-bareng atau 5 perusahaan bareng-bareng untuk di coaching, atau Anda mau ambil private one-on-one dengan kami, apa yang terjadi? Selain ada pembelajaran seperti ini via Zoom, by Zoom, kita juga beri kesempatan Anda untuk bertanya by WA. Ya, bertanya by WA, apa masalah daripada nunggu, aduh 2 minggu lagi nih aku baru bisa ketemu sama coach-nya. Saya bilang enggak. Silakan Anda berkomunikasi. Kenapa? Karena ketika Anda sedang hadapi masalah, kalau Anda harus nunggu 2 minggu, waktu terbuang sia-sia. Dan Anda juga jengkel. Sehingga apa yang terjadi, silahkan langsung komunikasikan 5 hari kerja, ya. Kita hormati Sabtu dan Minggu ya teman-teman ya.
Terus harus ada waktu untuk me time, ada waktu untuk keluarga kita. Betul ya, itu wajib loh ya. Kenapa? Nanti kita jelasin nih. Kalau kita nggak punya waktu untuk itu, jangan pernah berharap kita bisa. Capek iya. Ya, capek iya. Kita punya waktu itu. Pastikan itu di 5 hari kerja dan itu di jam kerja. Kita juga perlu waktu untuk istirahat. Ya, jadi akhirnya apa yang jadi mereka semakin antusias. Karena apa? Kita dampingi sehingga mereka berpikir, oke, kalau aku ada masalah yang aku nggak paham, aku akan punya seorang pendamping seperti itu. Nah, ini. Dan akhirnya mereka merasa jadi orang yang bisa diandalkan. Coach, berarti perusahaanku insya Allah bisa tumbuh ya, Coach. Nah, kalimatnya sudah insya Allah nih. Apapun agama mereka bilangnya insya Allah. Nih, saya bilang, iya, insya Allah. Saya bilang seperti itu. Tergantung bagaimana kita bertahan dan seberapa besar mimpi kita. Seberapa besar kita inginkan perusahaan kita. Dan mereka akhirnya menjadi orang yang totalitas. Ini yang kita mau, teman-teman. Ya, ketika kita bisa menemukan pola dalam diri kita bisa menemukan fokus dalam diri kita bisa menemukan kekuatan diri kita, ya, pola sukses kita ketemu, pola gagal kita ketemu, totalitas pada pola sukses, ya. Nah, ini yang terjadi resume mereka. Jika ada yang salah dengan kehidupan kita, ada yang salah dengan bisnis kita, bukan lagi karena karyawan kita, bukan lagi karena ekonomi global, bukan lagi karena market, bukan juga karena kompetitor. Itu karena kita sendiri. Karena Anda sendiri yang mengundangnya. Wahai teman-teman, ingat sekali lagi, ketika Anda memutuskan membuat bisnis, that is your money. Itu adalah uang Anda. Dan siapa yang akan mendapatkan hasil terbesar dari investasi Anda? That is your. Itu adalah diri Anda sendiri. Maka bertanggung jawablah. Dan antusiaslah karena Anda adalah bos atas perusahaan Anda sendiri. Anda adalah nahkoda atas perusahaan Anda sendiri. Mereka membantu Anda. Kalau mereka nggak paham, diajari. Ya, diajari. Coach, kalau kita melakukan one-on-one coaching, apakah saya hanya pribadi atau bersama tim? Anda bersama tim Anda. Tapi kalau di grup coach, kalau di grup coaching, berarti Anda hanya sendirian. Anda yang harus belajar untuk mentransfer ilmu Anda kepada tim Anda. Seperti itu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, nah, yuk kita lihat sama-sama yuk apa yang bakal terjadi ketika kita belum bisa, ya, masih menyalahkan, curang, ngeyel, ya, sukanya ngotot, ya. Apa yang terjadi dengan pencapaian kita? Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ, ya. Lihatlah, teman-teman bisa cari buku tentang Force dan Power ini di Gramedia, karya Hawkins, ya. Ini buku yang cukup menarik dan bagi saya ini cukup bagus. Ada yang sepertinya sudah ada yang berbahasa Indonesia, aslinya berbahasa Inggris, ya. Nah, kalau saya hanya kemudian ada level dalam bahasa Inggris, ada energi, ini sebetulnya 10 pangkat, 20 sampai 10 pangkat 1000. Ya, lihat emosinya dan lihat proses apa yang terjadi pada diri seseorang. Ya, nah teman-teman kalau melihat di sini ada garis merah di sana adalah pembatas antara force dan power, itu sama-sama sebenarnya energi, kekuatan. Tapi kalau force ini yang jadi kacau adalah dia menekan Anda ke bawah. Sehingga pencapaian Anda jadi sangat tidak mudah. Kalau power itu dia akan dorong Anda ke atas. Apakah kalau level dan manusia normal itu level di energinya di minimal 200, 10 pangkat 200. Itu manusia normal. Artinya apa? Dia bisa memperdayakan dirinya. Dia fokus pada dirinya sendiri. That's it. Coach katanya kan sebaik-baik kalian yang bermanfaat buat orang lain. Betul sekali. Tetapi kalau Anda nggak fokus pada diri Anda, bagaimana Anda akan berikan manfaat buat orang lain? Kita aja masih suka menyalahkan. Jangan-jangan ketika kita bermanfaat buat orang lain adalah ngajarin orang untuk menyalahkan orang di luar dirinya. Seperti itu kan yang jadi, sehingga yang dikatakan manusia adalah dia sadar bahwa hidup ini adalah tentang dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, ini saya cerita yang atas dulu ya teman-teman, yang di atas level 200 ya. Bebaskan diri Anda dari semua keterikatan dunia apapun. Serius, Anda yang terikat harus makan daging, ya Anda udah penyakit. Anda yang terikat harus makan semua tanam-tanaman, Anda juga udah penyakit. Yang penting makanan yang sehat, teman-teman. Sehat masing-masing orang itu berbeda. Terbebas dari keterikatan. Anda yang terikat dengan satu customer besar, Anda juga dalam posisi berbahaya. Anda yang terikat dengan salah satu karyawan yang itu memberikan omset terbesar buat perusahaan Anda, ini juga berbahaya. Betul kan? Bebaskan diri Anda dari keterikatan. Why? Karena bisnis Anda adalah tentang diri Anda. Anda yang harus maju.
Pimpin orang-orang yang membantu Anda untuk mewujudkan apa yang Anda impikan. Coach, berarti saya nggak boleh dong, Coach, bisnis saya tujuannya adalah uang. No, tidak. Uang itu efek, teman-teman. Kalau Anda bilang bahwa saya bisnis tujuannya uang, nanti Anda kejebak ke level 125, kemelekatan, Anda diperbudak dengan uang. Hasilnya udah Anda capek banget. Bukan. Berikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada orang di luar Anda. Uang itu datang. Contoh, semakin orang atau prospek itu merasakan manfaat dari barang Anda, dia akan membeli produk atau jasa Anda yang disebut dengan customer. Semakin customer Anda ini puas terhadap produk atau jasa Anda, dia akan repeat order, kembali lagi order ke tempat Anda. That's it. Dan ketika dia puas dengan pelayanan Anda, tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan warm atau word of mouth, berbicara kepada koleganya, dan akhirnya apa yang terjadi? Akan menjadi sebuah marketing tools buat Anda. Customer akan datang lagi kepada diri Anda. Itu aja yang terjadi. Berikan kebermanfaatan atas produk atau jasa Anda kepada orang di luar Anda. Maka apa yang terjadi? Ketika dia order lagi, uang datang. Efek aja uang nih, teman-teman. Kalau bisnis Anda goal Anda uang, bisa jadi salah. Kalau saya bicara sama ustadz saya, dia bilang bahwa Edwin, yang namanya rezeki terbesar di alam semesta ini adalah iman, percaya. Yang kedua itu adalah kesehatan. Coba kamu cerita, ada klien kamu yang asetnya sekian triliun, ada klien kamu yang bisa beli ini, tapi dia sakit. Senang? Tidak. Sehat Edwin. Dan rezeki yang paling kecil, saya baru kaget, ternyata ada. Saya baru kaget bahwa rezeki yang paling kecil itu adalah harta dunia. Wow. Teman-teman, waktu diberitahu sama ustadz saya juga bingung juga nih. Sesuatu yang sangat kecil dan tidak bernilai itu harta dunia. Saya tanya teman-teman, Ustadz boleh tahu nggak penjelasannya gimana? Dia cerita, Edwin, kalau kamu berikan kebermanfaatan buat orang lain, dia puas, entahkah apa itu produk kamu, apakah itu jasa kamu, maka apa yang terjadi? Kamu mati, dia mau mendoakan dari hatinya yang paling dalam. Mungkin dia kirim bunga sebagaimana masyarakat hari ini, tapi dia lakukan itu dari hatinya yang paling dalam. Bahkan tidak hanya bosnya, seluruh timnya. Tetapi harta yang kamu miliki sebetulnya hanya apa yang habis kamu makan, apa yang habis kamu kenakan jadi pakaian, dan apa yang kamu gunakan untuk di jalan Tuhan kamu. Sedekah 1/10 itu, beliau bilang. Sedangkan yang lainnya, dia nggak peduli. Begitu kamu masuk liang lahat, dia kawin sama orang lain. Waris, hukum waris, ahli waris. Itu yang dimaksudkan. Ya, benar juga ya. Terus beliau ngasih gambaran satu. Ini ngomong sedikit ya teman-teman. Terus beliau cerita satu hal. Untuk semua yang tidak kamu bawa besok, kenapa kamu fokuskan ke sana? Saya akhirnya mikir juga tuh. Bener juga nih omongannya ya. Nah, tetapi sekali lagi ya teman-teman, hidup adalah pilihan. Sehingga saya bebaskan diri saya dari keterikatan. Uang, benda saya bebaskan. Saya punya uang, saya ingin beli, saya beli teman-teman. Selesai. Ya, karena saya punya klien juga yang dia punya apa-apa, justru maaf dia nggak nikmati untuk dirinya, padahal hukumnya kata ustadz saya kan, apa yang menjadi rezeki kamu ya apa yang habis kamu makan, apa yang habis kamu kenakan, dan apa yang kamu gunakan untuk agama kamu, sedekah 1/10 dan sebagainya. Yang lainnya bakal kawin. Ya udah kita nikmati aja. Kadang saya ditanya sama keluarga saya, nah saya bilang, bukankah kamu punya rezeki sendiri? Anak-anak punya rezeki sendiri. Selesai. Itu. Nah, inilah untuk membebaskan kita dari keterikatan, teman-teman. Kemudian berikutnya, apa yang terjadi setelah klien ini merasa bahwa tanggung jawab ada pada dirinya, dia antusias, dia adalah bos untuk hidupnya. Akhirnya saya hanya bilang satu hal, hati-hati dengan niat kita. Tetapkan tujuan atas usaha Anda yang benar. Yang benar. Kalau Anda mau mulai usaha sekian tahun yang lalu, niat Anda apa? Perhatikan sekali lagi, apakah doa Anda pada saat tahun itu sudah dikabulkan, sudah wujud semuanya, maka ubah niat Anda. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kayak klien tadi, yang dia menyalahkan salesnya, yang dia mempermasalahan keuangannya, akhirnya dia bisa memaafkan, dia bisa memaklumi,
memahami ya karena tahu ilmunya dan akhirnya dia punya rasa hormat. Ya, oh ternyata orang ini adalah dia membantu. Ingat sekali lagi, dia membantu, bukan menyelesaikan. Yang menyelesaikan Anda sebagai business owner-nya. Fokusnya ke diri. Dan akhirnya, insya Allah teman-teman kalau berdasarkan pengalaman, ya rata-rata klien nanti menjadi lebih tenang. Dan apa cirinya, teman-teman, kalau di buku Force dan Power, ditunjukkan bahwa ketika level energi Anda minimal di 500, pencapaian Anda tinggi sekali. Dan saya tadi bilang kalau dia sudah punya rasa hormat dan sebagainya, ketika ada kejadian dia nggak harus langsung marah, nggak langsung reaktif, ya dia tetap tenang. Nah ini yang membuat pencapaiannya bagus sekali. Dan akhirnya saya bisa paham teman-teman, ya apa yang terjadi ketika kita dulu waktu sekolah, ketika kita SD, SMP, SMA bahkan kuliah, belajar sekencang apapun, dapat bocoran soal, tetapi ketika kita duduk mau mengerjakan soal sedang ada masalah, misalnya perut kita sakit, ya kita tiba-tiba terbatuk-batuk, ganggu kelas, kita nggak tenang, tiba-tiba ngeblank semuanya. Bagaimana dengan kita yang ketemu dengan sahabat kita di bandara, atau di terminal, atau di stasiun kereta api, atau di pelabuhan? Halo Edwin, apa kabar? Semakin diingat, semakin lupa, bener kan? Tapi pada saat ngopi, ada yang ngerokok, mungkin mainan HP, lihat YouTube, tiba-tiba, tadi ini, bener kan? Itu yang terjadi, teman-teman. Kuncinya satu, ketika Anda tenang, maka apa yang terjadi? Anda akan bisa akses kekuatan yang sangat besar. Dan masalah itu akan selesai. Nah, itu yang ke atas. Syarat di 500. Ya. Wah, kalau bahagia lebih tinggi lagi dong, Coach. Iya, kuncinya itu. Sehingga ada 2 PR yang harus Anda selesaikan nih teman-teman. Kemarin saya biasanya kalau klien saya selalu kasih 2 ini. Dia harus bisa di level 540 atau di level 600. Itulah sebabnya kenapa teman-teman klien-klien kami selalu bertumbuh dengan cukup bagus. Ya, saya bawa mereka ke sana. Nah, bagaimana yang di bawah? Di bawah level 100, 200. Ini yang terjadi dengan kehidupan saudara-saudara kita di luar sana yang mereka belum tahu ilmunya. Ingat, salah enggak? Mereka belum tahu ilmunya, sehingga nggak bisa disalahkan. Apa? Suka menghina, suka merendahkan ketika rapat. Coba lihat, merendahkan kompetitor itu tadi, ternyata energi kita diambil, teman-teman. 175. Padahal untuk bisa menjadi normal, itu 200. Sudah 175. Ingat loh, ini 10 pangkat 175, compare 10 pangkat 200. Itu udah beda banget jauh, teman-teman. Makanya hati-hati. Jangan merendahkan tim kita, jangan merendahkan produk orang lain. Tidak. Anda boleh untuk belajar, tapi hati-hati dengan gibah. Untuk mengambil pembelajaran boleh, tapi kalau gibah, merendahkan atau menghina saudara kita yang lain itu tidak boleh. Yang berikutnya, nah kalau benci, sudah, apalagi sikap kita agresif, turun lagi energinya teman-teman. Pencapaian kita semakin rendah. Apalagi orang yang selalu bilang, saya bahagia kalau punya uang, aduh kiamat nih. Kebalik teman-teman, uang itu efek. Nggak ada di dunia ini uang sebab. Uang itu adalah efek. Akan menjadi sebab ketika Anda mau belanja loh ya. Apakah harus seperti itu? Saya bilang enggak. Saya bilang enggak. Ya contoh tadi yang tekstil. Seharusnya dia butuh modal. Karena apa? Temponya panjang banget, hampir 1 tahun. Time of payment untuk usaha dia, usaha klien ya ini ya. Dan apa yang terjadi ketika dia bisa membongkar belief sistemnya? Teman-teman, jujur, DP dia hampir 40%. Profit dia minimal 50%. Berarti dia nggak butuh modal dong. Ketika dia beli, dia tidak harus dengan uang, kan? Itu yang terjadi, teman-teman. Ya, artinya apa? Dia tidak ada lagi kemelekatan. Bahkan beli pun, dia bisa dapatkan dari suppliernya. Pakai siapa? Pakai uang down payment dari customer-nya. Itu yang jadi. Hati-hati dengan ketakutan-ketakutan kita. Nanti jangan-jangan gini, nanti jangan-jangan gini. Itu ambil energi Anda cukup gede. Itu level 100. Khawatir. Kemudian kesedihan yang mendalam. Ini merasa sangat tidak bahagia. Ini kelihatan ya. Raut wajah tuh kelihatan banget. Orang ini bermasalah. Kesedihan sangat mendalam itu kelihatan banget. Ya, otot-otot uratnya itu lebih tua dibandingkan usianya. Tuh. Ya, orang yang gampang putus asa, gampang menyerah, ini energinya rendah banget. Orang yang sukanya menyalahkan, nih 30 teman-teman, hati-hati di ruang rapat. Ya nggak bisa punya kamu, hati-hati itu. Yang semula harus dapat pencapaian akhirnya zonk. Ya, ini gara-gara kamu, karena kamu customer nggak ngasih aku DP, bla bla bla, customernya pergi teman-teman. Karena kita nyalain, hati-hati.
Diskusikan apapun masalah kita. Ya, apalagi Anda merasa tidak bergerak, aduh apa aku bisa ya, Anda nggak akan bergerak, majulah. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Oleh sebab itu, saya ambilkan satu cuplikan bagaimana di dalam ayat Al-Quran tentang sikap saling menyalahkan, menghina, dan merendahkan. Ini yang terjadi. Surat Al-Anfal ayat 46. Jadi ada dua orang, 1, 2, 3, dan 3, 2, 1 yang mereka berbeda pendapat. Janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan. Kalimat dari Sang Pencipta, hilang kekuatanmu. Artinya apa, teman-teman? Energi kita habis. Tuh, berapa? Tuh, saling menyalahkan 30, menghina dan merendahkan 175. Sebesar apapun modal kita, sekuat apapun sumber daya alamnya, sekaya apapun sumber daya alamnya, sehebat apapun SDM-nya, sepinter-pinter apapun rakyatnya, apa yang terjadi? Bisa jadi musibah demi musibah yang terjadi, masalah demi masalah yang terjadi. Itu yang terjadi, teman-teman. Nah, 1 jam kita sudah belajar. Sehingga apa yang terjadi kalau kita ngelihat Coach Edwin, kenapa sih kok Coach Edwin kok punya klien macam-macam? Kalau teman-teman tadi lihat di sini, kliennya kan macam-macam, teman-teman. Ada bank, ya, ada Bulog, perusahaan minyak, ada Angkasa Pura, ya, ada sekolah, ada rumah sakit, ada kuliner, ya, ada kosmetika dan sebagainya. Nah, intinya kenapa kita bisa masuk ke sana, teman-teman? Intinya hanya di sini. Step to building the business. Bagaimana sih cara membangun bisnis? Yang pertama, teman-teman, sebelum teman-teman melihat bisnis Anda berkembang, kuncinya hanya di bagian bawah nih, control to stabilize, yaitu jaga energi Anda untuk tidak bocor. Ingat, fokusnya ke diri, untuk tidak bocor, jangan ke orang lain. Kalau Anda mulai tidak ke diri Anda, mulailah muncul sifat menyalahkan, menghina, merendahkan, ketakutan itu muncul. Nah, di sini penting apa itu leadership dan laporan keuangan. Ingat, bisnis about keuangan. Semua aktivitas dalam perusahaan Anda itu diresum atau diringkas atau direcord dalam sebuah laporan keuangan. Nih, ya, dengan laporan keuangan Anda akan bisa melihat mana yang bisa menghasilkan profit yang jauh lebih besar, mana yang bisa Anda efisienkan. Itu kelihatan banget. Dan pastikan leadership. Ya, seorang leadership, kalau kita bicara leadership, paling gampang bicara leadership itu siapa namanya? Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarsa sumtulodo, memberikan contoh tauladan kepada orang yang dipimpinnya. Ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karso, bisa mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja mandiri. Artinya apa? Kita harus minterin mereka, bukan nyalin mereka. Tut Wuri Handayani. Tuh, mampu mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk mandiri, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, teman-teman, control to stabilize adalah usaha yang harus Anda lakukan setiap saat, baik dalam kehidupan, di dalam keluarga maupun dalam bisnis. Kemudian yang berikutnya, setelah Anda paham ini, baru cari customer dan cash flow. Bagaimana marketing dan selling? Anda harus belajar itu. Kalau kita nggak hati-hati, teman-teman, apa yang terjadi? Order Anda gede. Yang ada banyak pekerjaan, nggak ada uang. Mungkin sebagian dari kita ngalamin itu. Semakin banyak kerjaan, semakin banyak order, semakin banyak kerjaan. Tapi kok uangnya nggak ada ya ternyata di sini. Kemarin terjadi itu. Dari 16 ya, berarti 16 orang yang mereka kemarin belajar, ternyata mereka merasakan hal yang sama, yang kita sebut dengan selling plafond. Jadi kalau omsetnya tiba-tiba gede banget, terus tiba-tiba kembali lagi ke titik sesuatu titik, namanya selling plafond. Selling plafond itu atap, teman-teman. Begitu dia mau nembus atap, mantul lagi ke bawah, nembus atap, mantul. Begitu dia tembus ke atap, dia tiba-tiba kembali ke bawah. Ini yang terjadi ketika control to stabilize atau energinya masih bermasalah. Ya, nah ketika semua sumber energi itu bisa Anda eliminasi kebocoran-kebocorannya, pastikan Anda dapat customer yang bisa menghasilkan uang. Nah, sesudah paham ini, baru buat konsistensi. Apa itu? Bisnis system. Nah, teman-teman, jangan sampai kita terburu-buru bangun bisnis, tiba-tiba bangun sistem. Hati-hati, boleh. Tetapi ingat sekali lagi, sistem itu bukan sesuatu yang sifatnya statis, tapi dia bersifat dinamis. Dia berkembang sesuai dengan keadaan. Pastikan itu, ya. Nah, setelah ini baru collaboration. Orang yang tepat pegang tanggung jawab yang tepat.
Nah, teman-teman, 1, 2, 3, 4 ini adalah 4 pilar bisnis. Hampir semua bisnis sama, yang membedakan hanya komoditinya saja. Nah, teman-teman, ketika kita belajar nanti di grup coaching, ya, kalau di grup coaching saya cuma minta satu hal, 5 perusahaan, ya, tidak boleh lebih, supaya apa? Supaya waktu 1,5 jam itu benar-benar untuk 5, sehingga ketika berkeluh kesah itu bisa kita selesaikan. Ya, kalau mau lebih eksklusif ya di one on one, dan saya pastikan bahwa harga itu terjangkau dengan Anda. Maksimum kalau di one on one itu maksimum di UMK. Coach kok murah banget, harga saya nggak segitu, teman-teman. Harga saya nggak segitu, ya. Saya benar-benar ingin berbagi sekarang, ya. Collaboration, team building. Nah, 4 inilah yang harus kita ajarkan kepada teman-teman. Bagaimana jaga energi, bagaimana marketing dan selling, bagaimana bangun sistem, bagaimana membangun tim. Itu yang kita lakukan. Coach, paketnya berapa lama, Coach? Minimal 1 tahun. Ya, Coach, saya harus bayar berarti 1 tahun. Tidak. Teman-teman nanti membayarnya selama 1 semester. Supaya apa? Supaya tim saya dan Anda tidak fokus pada, aduh saya harus cari uang ini saja. Tidak. Supaya kita fokus. Ya, kayak kuliah lah, bayarkan per 1 semester ya. Seperti itu. 1 tahun. Jadi kita nanti akan ketemu kurang lebih ada 24 kali sesi. Ya, membangun bagaimana energi terjaga, leadership Anda kebentuk, ya, bagaimana buat laporan keuangan, strategi marketing seperti apa, kemudian brandingnya seperti apa, bagaimana selling, kemudian bagaimana membangun sistem, itu benar-benar dari perusahaan kita untuk kita, ya, kita tidak copy ambil dari luar, ini tolong enggak, saya enggak seperti itu karena belum tentu bisa dipakai, teman-teman. Ya, kemudian bagaimana cara kita merekrutmen karyawan, kemudian mentraining karyawan, bagaimana mengukur kinerja mereka, itu kita sampaikan kepada teman-teman. Nah, setelah 4 ini bisa, teman-teman, apa yang terjadi? Baru nih, Coach, saya boleh nggak, Coach, kalau sudah 4 pilar bisnis saya paham, boleh nggak saya buka bisnis yang kedua? Silahkan, teman-teman. Ya, itu yang terjadi dengan kami. Ya, kenapa kami bisa masuk hampir di semua lini bisnis? Dulu saya nggak paham namanya perbankan. Ya, cuma karena 4 pilar bisnis sama, lama-lama, oh, perbankan itu tantangannya. Tapi apakah saya jago dibandingkan mereka? Tidak. Anda lebih jago di technical bisnis Anda dibandingkan saya. Saya hanya paham tentang bagaimana membangun bisnisnya saja. Nah, sampai akhirnya ke choice freedom. Nah, inilah sekian banyak step untuk kita membangun bisnis sampai kita freedom, financial freedom. Ya, jadi nggak ada di luar sana tiba-tiba menawarkan Anda, yuk, bagaimana membangun bisnis di mana Anda memiliki kebebasan dalam hal keuangan. Nggak bisa, ada stepnya, teman-teman. Ya, sebagaimana bayi lahir, ya dia harus merangkak dulu, berjalan, berlari, dan sebagainya. Nggak mungkin bayi lahir langsung berlari. Ada stepnya. Ketika dia bayi, maka dia butuh perhatikan, ya sama dengan bisnis Anda. Ya, kemudian ketika dia bayi, maka biayanya lebih besar dibandingkan ketika sudah dewasa. Ya, susu mahal, dokter lebih mahal. Kemudian banyak lebih was-wasnya, ya kan, bayi sakit kita udah pusing, benar kan? Itu yang jadi. Nah, teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih kita sudah belajar ya 1 jam lah, ya 1 jam. Itu yang kita sampaikan. Nanti teman-teman yang berkenan untuk ngembangin diri, silahkan hubungi kami di sini. Ya, entah itu Anda mau grup maksimum 5 perusahaan, teman-teman. Nanti semua menggunakan Zoom, kami sebagai hostnya. Kemudian mau one on one silahkan. Cuma perbedaannya apa sih, Coach, grup sama one on one? Kalau grup berarti waktu 1,5 jam itu benar-benar digunakan oleh 5 grup itu. Tapi kalau one on one berarti digunakan oleh 1 perusahaan dan bersama timnya, sehingga Anda nggak perlu ngajarin timnya. Oke, teman-teman, mana ini mau saya? Alhamdulillah, itu yang bisa kita sampaikan. Ya, itu yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya juga semoga bermanfaat, ya. Kok hilang? Halo. Halo. Kedengaran, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini saya kembalikan dulu Pak Rifki. Monggo, silahkan Pak Rifki, kalau ada tanya jawab silahkan.
Sekali lagi, fokus pada diri, kenali potensi Anda. That is your business. Matur nuwun, terima kasih. Mas banyak. Makasih banyak, luar biasa penjelasannya Coach Edwin. Nggak terasa 1 jam Gimana? lebih. Luar biasa penjelasannya. Amin, insya Allah. Poin yang penting tuh Coach yang apa? Boleh jadi kita membenci suatu, tapi itu baik buat kita kan. Boleh jadi kita menyukai suatu, tapi padahal itu buruk buat kita. Luar biasa itu poinnya. Oke, Ya. mungkin teman-teman ada yang bisa bertanya, bisa digunakan kolom chat. Kalau misalnya yang bertanya, silahkan dibuka. Silahkan, Jadi kan bisa chat dulu atau gimana, di chat juga silahkan kalau masih tahu. Bisa langsung bisa, kalau misalnya pengen lewat chat bisa. Ini yang kedua atau yang ketiga ya, Mas Rizky ya, sama RB Banjarmasin ya? Oh, saya Coach. Jadi kan dua cadangan ya. Dapat Mari apa juga. silakan. Oke, siap. Ini kayaknya udah jelas semua deh. Ya. Kelihatannya mungkin ntar one by one terus kelihatannya mungkin lebih enak mungkin ngomong sama sampean. Iya. Iya. Jadi Bank Indonesia, contohnya Pak Rifki, itu dulu menggunakan metode bareng-bareng kelas seperti ini untuk metode coachingnya. Dan akhirnya itu menjadi kendala. Kenapa? Karena ini suara saya hilang ya katanya ya. Enggak cuma gambar kan yang hilang. Ya, gambar hilang, suara ada. Ya, gambar hilang, saya juga nggak paham. Nah, apa yang terjadi, peserta itu malu dia kalau mau curhat tentang masalahnya. Nah, akhirnya kemarin saya ditanya sama Bank Indonesia, Coach Edwin, apa yang bisa kita, Pak, berkenan nggak kalau one on one? Karena apa, masalah mereka tuh nanti akan keungkap semuanya, dan ternyata betul. Kemarin ada pejabat BI yang masuk dan cukup kaget juga waktu mendengarkan curhatan dari klien, karena saya bilang keluarkan semuanya. Dan dia cukup kaget bagaimana cara kita membantu mereka, dan akhirnya mereka bisa menemukan jawabannya. Dan begitu selesai, ini pejabat BI mereka menanyakan, sebetulnya kita harusnya tahu ya Coach ya jawabannya. Iya, pertanyaannya kenapa mereka kalau tahu jawabannya, kenapa mereka nggak keluar dari masalahnya, seperti itu. Dan akhirnya itulah yang terjadi, Pak, karena mereka adalah part of the problem. Nah, ini perbedaannya. Ya, jadi teman-teman nggak apa-apa. Ya, mungkin seperti katakan Pak Rifki tadi, jadi mungkin masih malu, sungkan ya untuk curhat, apalagi di forum seperti ini ya, apalagi satu wilayah, ini mungkin ada perasaan sungkan. Ya, itu yang jadi ya semoga kita ada kesempatan untuk belajar meskipun grup ataupun ini nih ada yang apa? Ada Coach satu nih dari ya. Mas Dani. Dani ya. Ya, saya bacakan Coach ya. Saya punya bisnis sepatu, karena pandemi kemarin sempat harus merubah haluan ke arah food atau cafe. Nah, saat ini order sepatu kembali hadir, padahal pegawai sudah dirumahkan. Bagaimana yang harus saya lakukan? Tuh, benar kan? Iya. Jadi teman-teman, jangan serta-merta ketika kita itu tidak punya penghasilan dari bisnis kita yang pertama, terus kita langsung mengalihkan ke bisnis kita yang kedua. Belum tentu itu kuncinya, teman-teman. Ya, saya cerita ini. Ada orang, bukan klien saya, tapi peserta seminar, yang dia tanya sama saya, 5 kali Coach saya ganti bisnis. Selama 3 atau 4 tahun. Saya lakukan bisnis ini, kemudian saya ganti. Saya tanya, boleh tahu praduga apa yang membuat, saya tanya praduga aja, apa yang membuat Bapak mengalihkan bisnis Anda? Saya bilang nggak ada pasar Coach di situ. Mereka bilang gitu, nggak ada pasar Coach di situ. Akhirnya saya mencari untuk, ingat teman-teman, nggak ada pasar di situ. Kemudian saya lakukan hal yang kedua. Saat itu kalau saya lupa, tapi kuliner semuanya. Saya dari kuliner, kemudian saya masuk ke yang kedua kuliner, karena
Saya coba yang di sini, terus saya goda nih. Ketemu pasar, Pak, itu. Dia senyum. Saya kaget juga loh. Saya tanya kok tiba-tiba dia senyum. Iya, Coach, nggak jalan juga, Coach. Saya masuk yang ketiga. Ini berapa tahun ya, teman-teman. Dan saya nggak punya omset. Kalau omset, sekali lagi teman-teman ingat, uang itu karena efek dari customer loh ya. Dan dia bilang omsetnya nggak masuk, Coach. Ada customer tapi omsetnya nggak masuk. Ya jelas berarti nggak ada customer lah kalau saya. Kemudian masuk bisnis yang berikutnya, keempat dan kelima. Nah, akhirnya yang keenam ini dia sama istrinya nggak berani lagi. Makanya dia seperti yang dikatakan Mas Dani, dia memilih untuk menjadi karyawan. Tapi gatel. Ya karena apa? Dia bilang, kok jati diri saya ini satu, saya ini nggak bisa diatur orang. Nah, berarti kan tuh mental pengusaha sebetulnya. Dan saya nggak mau ada aturan. Itu mental pengusaha kan gitu, nggak mau diatur, maunya ngatur gitu kan ya. Nah, terus saya tanya, Pak, coba satu hal. Masalahnya selalu Bapak ceritakan tentang nggak ada pasar, kemudian yang kedua omset saya nggak begitu sesuai harapan saya. Sebetulnya masalahnya di omset atau di pasar? Ya di omset, Coach, karena nggak ada cash flow. Saya bilang cash flow, uang cash dapatnya dari mana, Pak? Ya akhirnya dia sadar bahwa itu dari customer-nya. Dari customer dia nggak ada, berarti nggak ada pasarnya, dan akhirnya dia cerita kepada kita semuanya, kita bantu. Akhirnya apa? Ternyata ketika kita membentuk suatu produk, dia tidak tahu, tidak melakukan survei, analisa kebutuhan dari masyarakat. Jadi teman-teman, kadang kita tuh membangun bisnis itu apa yang kita suka, ya, apa yang kita suka. Ketika dikasih masukan sama customer-nya, nggak bisa, pokoknya saya maunya gini, apalagi bisnisnya udah besar, saya bisanya gini. Hati-hati teman-teman. Ya, orang yang terpenting di perusahaan Anda itu bukan Anda. Kenapa? Kalau Anda yang terjadi yang ditanyain Mas Dani ini dan si klien saya, ternyata dia juga susah juga kan. Orang terpenting di perusahaan Anda adalah orang yang bisa mendatangkan uang buat perusahaan Anda sehingga perusahaan Anda bertahan. Siapa dia? Itulah customer. Maka kunci satu teman-teman, apapun yang Anda lakukan setiap saat, setiap waktu adalah fokus pada customer Anda. Selesai. Nah, Mas Dani tanya dan akhirnya si klien ini mendapatkan jawabannya. Dan alhamdulillah Mas Rifki akhirnya dia berani buka bisnis yang ke-6 dan alhamdulillah dia jalan. Ya akhirnya kita bantu. Bagaimana caranya? Saya bilang, ayo Pak lakukan analisis pasar, analisis kebutuhan. Apakah benar pasar membutuhkan barang Anda? Kemudian seberapa besar? Jangan-jangan pasar butuh tapi nggak bisa beli kalau ceruk pasarnya nggak pas. Saya punya bisnis sepatu. Karena pandemik sempat harus merubah haluan. Ini sempat ya. Food atau kafe. Nah, saat ini order saat waktu kembali hadir. Nah, itu yang jadi. Padahal para pegawai yang sepatu sudah saya rumahkan. Gimana caranya? Saya tanya Mas Dani. Passion Anda di mana? Jangan digoda. Ya, kita itu sebelum nikah, kita sudah ngincer nih satu cewek untuk kita jadikan pasangan hidup. Begitu kita jadikan pasangan hidup, muncul satu masalah. Kita rumahkan pasangan kita. Nah, kita nikah lagi, muncul masalah baru. Kan kita nggak mungkin nih. Ya, kembali lagi ke kafe saya lancar. Yang saya tanya Mas Dani bukan lancarnya. Yang saya tanya Mas Dani adalah Anda lebih suka di mana? Kalau kita lebih suka di food dan kafenya, udah jalanin fokus di sana. Jangan sampai tergoda dengan order yang lama. Apa sepatu, karena nanti fokusnya pecah. Ingat, kalau kita sedang punya baby atau bayi, bisnis yang awal-awal belum ada 1, 2, 3 tahun, itu dia butuh fokus kita, butuh energi kita penuh. Maka apa yang terjadi, baik tim kita maupun bisnis kita, di mana Mas Dani suka, maka di situ dijalanin. Kalau sekarang Mas Dani suka di food dan cafe, ada tim di food dan cafe, ya sudah. Kalau Anda punya order di sepatu, maka apa yang terjadi, cari aja trading. Kalau dulu berarti kan produksi dia, Mas Rifki. Artinya dia punya tim yang dia produksi sendiri. Nah sekarang, ketika kita merumahkan mereka, apa yang terjadi? Pasti orang-orang ini juga tetap bertahan hidup. Kalau dia punya keahlian hanya di bidang sepatu, kemungkinan dia buat sepatu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita trading, bukan produksi sendiri. Kita hubungi mereka, bro, ini ada order sepatu seperti ini, berkenan nggak? Anda profitnya berarti berkurang. Tapi itu jalan. Sampai Anda merasa yakin bahwa sepatu ini kembali lagi, baru Anda kumpulin di bisnis Anda yang kedua. Gitu caranya Mas Dani. Jadi tentukan dulu satu, Anda passion di mana sekarang. Kalau Anda passion di kafe, apalagi bilang lancar, berarti passionnya di kafe. Udah fokus di sana, sepatunya trading aja dulu. Tuh, gunakan SDM Anda yang lama, sehingga tidak harus Anda kumpulin yang itu jadi fixed cost Anda. Hindarin dulu itu, supaya fokus. Itu Mas Dani ya.
Oke, itu Mas Rifki. Ayo, siapa lagi nih? Siapa lagi teman-teman nih yang pengen bertanya? Tadi ada tugas loh ya, untuk ngelihat siapa tim kita. Tadi ada tugas, tolong diselesaikan. Coach, ini pesertanya hanya 15, nggak masalah, Coach. Nggak, satu aja nggak masalah, Mas Rifki. Oh, Iya, kenapa? Satu, berbagi manfaat itu adalah sunatullah dan sunnah Rasul. Yang penting saya jalanin apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Selesai. Satu, kalau itu berefek jauh lebih luar biasa. Betul ya? Sehingga jangan sungkan, karena ini proses ya, mungkin kesibukan dan sebagainya. Apalagi ini kan hari Senin kan. Tuh. Oke teman-teman, Mas Rifki, monggo silahkan. mungkin masih malam-malam nih coach. Tapi bisa nggak coach? Kan ada grup WA nih. Jadi kalau misalnya teman-teman masih malu bisa ntar japri adminnya kan di adminnya itu kan. Iya, silahkan. Mungkin kayak gitu coach. Mungkin masih malu yang lain mungkin nih. Kalau Mas Rifki apa Mas Rifki, bisnis Mas Rifki? Saya dulu bisnisnya coach fashion. Tapi ya fashion dulu saya fashion. Sebelum DRB saya fashion, terus karena saya belum ada pengalaman gitu kan, jadi akhirnya bisnisnya tuh nggak balik modal. Padahal itu tempat strategis. Nah, permasalahannya tuh karena saya fashion ini kan, saya kan ngambilnya dari Jakarta nih coach. Yep. Nah itu diantaranya tuh ada jilbab, terus ada gamis-gamis, jubah kayak gitu. Nah itu yang saya tahu itu kalau misalnya di daerah Jakarta itu Tanah Abang itu untuk update-nya tuh seminggu sekali. Nah, itu jadi harus perlu modal yang besar untuk memutarnya tuh. Nah sedangkan saya kan cenderung waktu itu bertahan di fashion yang lama gitu. Iya. Nah jadi akhirnya nggak bisa ikuti perkembangan. Dan kebetulan waktu itu kan marketplace seperti Shopee belum booming banget seperti sekarang. Iya. Nah, jadi sekarang akhirnya saya sama istri di bidang marketplace Shopee kadang-kadang sama WA, SW lah kayak gitu. Itu sih. Dan komoditinya tetap di fashion itu. Ya masih di fashion. Tapi ini masih mempertimbangkan lagi apakah mau cari kategori yang lain gitu kan, tapi masih melihat pangsa pasar nih coach untuk daerah Banjarmasin atau enggak. Soalnya kan kebetulan di istri itu rata-rata pedagang semua. Jadi dia kebetulan istri saya itu kan dari saudara-saudaranya tuh pegang semua distributor HP sama aksesoris. Oke. Sebenarnya tuh sudah ada sih link-link itu, tapi permasalahan untuk offline itu kan cenderung offline akhirnya tuh. Iya. Nah, kalau offline di Banjarmasin ini sudah banyak yang besar-besarnya. Oke. Nah, Oke. Mas Rifki, teman-teman mungkin ngalami hal yang mirip dipancing oleh Mas Rifki tadi. Satu. Kalau ngelihat apa yang disampaikan Mas Rifki, karena pengalaman yang disampaikan Mas Rifki ini kemarin terjadi di klien itu. Dan saya cuma bilang satu hal, boleh tahu Mas Rifki, untuk jalanin bisnis yang fashion itu bersama istri itu dimulai berapa waktu yang lalu? Itu 3 tahun yang lalu, Coach. 3 tahun yang lalu. Yeah. Nah, saya mau tanya nih teman-teman nih, tapi ini Mas Rifki yang mungkin lebih jauh. Yeah. Pada saat kita menentukan sebuah tujuan itu tergantung dari sebuah keadaan, betul kan ya? Betul. Nah, contoh ketika saya melihat nih, kok kayaknya kita keluarga ini kok punya peluang untuk main di aksesoris handphone ya, kita kepingin ke sana. Tapi keadaan itu akhirnya menjadi berubah ketika kita melihat, oh ternyata offline untuk di Banjarmasin udah banyak. Nah, artinya keinginan kita atau hasrat kita atau fokus kita itu sangat dipengaruhi oleh keadaan yang kita hadapi. Nah, kalau boleh kasih saran nih Mas Rifki, maaf ya. Silakan nggak apa, silakan. Saya terima, Coach. Tolong cek 3 tahun yang lalu
intention Mas Rifki. Niat Mas Rifki membangun bisnis itu apa di 3 tahun yang lalu bersama pasangan mestinya. Nah, coba cek di sana, cek di sana, cek di sana. Nah, begitu nanti dicek di sana, coba dikomparasikan mana dari niat itu, dan itu harus jujur. Ingat, bukan keadaan Mas Rifki sekarang, tapi keadaan Mas Rifki dan pasangan 3 tahun yang lalu. Ekonomi seperti apa, keadaan keluarga seperti apa, sehingga waktu kita mau membangun bisnis itu niatnya apa. Satu, yang kedua, ketika kita menentukan komoditinya itu niatnya di mana. Ya, teman-teman nanti jangan kaget ya apa yang Anda temukan di situ. Nah, ketika kita sudah memiliki kesadaran itu, maka please komunikasikan dengan kami. Kami akan bantu. Ya, itu yang banyak mengubah kehidupan klien. Dan itu yang banyak mengubah bisnis klien. Ya, jadi memperhatikan keadaan di waktu yang lalu itu. Terima kasih Coach masukannya. Iya, semoga bisa menemuin jawabannya. Siap. Benar, amin. Halo Mas Daud. Ya, ini kameranya belum nyala dia. Yang lainnya kan off. Oh, silakan Mas Daud, silakan. Nama saya Daud Amin, asli dari Probolinggo, tapi ada di Bogor. Probolinggo ada di Bogor, lengkap dia. Luar biasa. Iya. Silakan Mas Daud. Kalau pertanyaan pertama, kadang kita sudah mencurahkan semua usaha untuk kepuasan customer, ternyata customer masih belum merasa puas. Mungkin karena ada sesuatu yang masih mengganjal. Ketika seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengikuti kepuasan customer? Apa kita hanya kemampuan kita saja? Seperti itu. Oke, Mas Daud jangan di off ya. Ya. Saya mau tanya Mas Daud, dari mana Mas Daud tahu bahwa customer itu puas? Dari bilang sendiri. Dia bilang apa emang? Oh, kurang seperti ini, Bang. Kalau bisa seperti ini, Bang. Wah, tuh. Kurang seperti ini, berarti dia nggak puas dong. Ya. Apa kita harus ikut kepuasan dia, sedangkan usaha kita sudah maksimal. Maksimum, betul sekali. Nah, ada 2 nih teman-teman nih. Ini yang sering terjadi. Ya. Kita harus paham dulu nih Mas Daud. Kita harus paham dulu dari mana kita tahu bahwa pelanggan kita atau customer itu kita puas. Ayo, siapa yang bisa jawab? Dari mana kita tahu bahwa pelanggan itu puas? Jangan ngikir customer kita. Mas Daud, Mas Rifki, Bu siapa itu Pondok Kopi Aren itu siapa? Itu Bu siapa? Nggak ada namanya masalahnya. Ya, tapi aktif kameranya on terus tuh. Ya, nah, saya tanya nih, dari mana kita ketika Anda jadi customer? Ketika kita jadi customer, pernah toh jadi customer, Mas Daud? Dari mana kita tahu bahwa kita puas? Dan dari mana kita tahu bahwa kok gini ya? Dari mana kita tahu? Jawabannya hanya satu. Repeat order. Repeat order. Jadi kalau ada orang repeat order berarti itu dia puas? Tidak jawabannya. Tidak. Contoh, saya beli di rumah makan Padang. Besok saya beli lagi. Itu belum tentu saya puas loh. Kenapa? Karena yang lainnya tutup. Yang ada cuma itu gitu loh, Bu. Bener kan? Ya, dari mana kita tahu? Ini penting loh. Ayo Mas Daud, dari mana kita tahu? Dan ini mungkin yang belum dilakukan dan biasanya ini yang belum dilakukan sama teman-teman. Ayo, dari mana kita tahu? Ini bisa bayangin ya teman-teman ya, andai kata one on one atau grup cuma 5 berarti layarnya aktif. Ini kita ngejarnya sampai gini loh. Dari komen. Ayo Mas Daud, dari mana kita tahu? Teman-teman, saya akan cerita. Kebanyakan orang kita, ketika kita temu dengan customer, kita lebih banyak ngomong atau kita lebih banyak dengerin. Ayo, jujur. Tim sales kita lebih banyak ngomong tentang produk atau layanan kita, atau mereka lebih banyak mendengarkan dari customer mereka? Jawabannya? Ngomong, bener kan? Dengerin kalau saya. Bosnya, Mas Daud yang dengerin, ya. Tapi tim sales belum tentu. Dia lebih banyak bicara. Sekarang saya tanya, saya bicara A, B, C, D, E. Sadar nggak sadar? Sadar nggak sadar tim sales bicara A, B, C, D, E.
Ini akan menjadi apa buat customer kita? Menjadi sebuah harapan, ekspektasi, menjadi sebuah janji. Betul kan? Nah, A, B, C, D, E, kebetulan bagian D ini kita ngember, asal ngomong. Nggak sadar customer puas, dan dia megang ini. Dan karena ini bohong, akan terjadi nggak dari perusahaan kita? Kita nggak berikan itu, Mas Daud. Dia akan bilang apa? Kok gini? Dulu katanya A, B, C, D, E, kok yang D nggak dikasih? Karena dia akan komplain. Paham ya? Itulah bedanya ketika kita banyak dengar. Nggak banyak ngomong. Kita tahu produk kita. Tapi apa yang menjadi tugas? Ini karena kita sudah janji, apa yang mesti kita lakukan? Tanyalah. Ketika kita banyak mendengar, berarti apa yang mau kita dengar? Yang kita dengar adalah apa yang diungkapkan oleh customer kita atau prospek kita. Dari mana mereka mengungkapkan? Kita bertanya apa yang mereka butuhkan. Itu aja. Sehingga apa yang terjadi? Satu, banyaklah mendengar, itu kunci. Yang kedua, dari mana kita mendengar? Ya dari apa yang mereka omongkan. Lah mereka ngomongin apa, Coach Edwin? Mereka ngomongin apa yang kita tanya. Itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu apa yang mereka butuhkan. Kita nggak usah banyak bicara. Oh, ternyata dia butuhnya A, B, C. Ingat, servis kita A, B, C, E. Dia hanya minta A, B, C. Berarti perusahaan kita insya Allah bisa memberikan semuanya. Ketika dia dapetin A, B, dan C, kira-kira dia komplain D nggak? Jawabannya enggak, dia nggak ngomong. Bener kan? Nah, itulah yang menyebabkan kepuasan pelanggan. Artinya apa? Bukan dia repeat order. Repeat order itu kembali ketika dia puas, betul. Tetapi menciptakan kepuasan dari pelanggan adalah ketika kita paham benar, tahu benar apa yang dia butuhkan, dan dia mendapatkan apa yang dia butuhkan dari perusahaan kita. Dia pasti akan repeat order karena puas. Betul nggak, Mas Daud? Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. That's it. Karena itu yang bilang seperti itu, Bang, itu kurang seperti ini. Tapi saya pesan lagi 2. Gitu. Ya, dan ini bagus nih. Bang, kurang nih Bang, seperti ini Bang, tapi aku pesan 2. Nah, sekarang, boleh nggak aku tahu, Bos, apa sih yang kamu butuhkan? Nah, mulai mendengarkan. Nah, ketika itu dia selalu dapatkan apa yang dia ungkapkan, lama-lama dia akan puas. Teman-teman, sekali lagi, bukan repeat order. Hari ini, teman-teman, yang terjadi, kita harus berpikir bagaimana pelanggan itu puas dan akhirnya dia loyal. Karena apa? Pelanggan yang semula repeat order, tetangga kita buat harga 1% lebih rendah, dia bisa lari ke tetangga kita. Betul nggak? Nah, teman-teman nanti akan belajar bersama kami, ya, insya Allah di grup coaching atau di one-on-one. 1, menciptakan klien yang repeat order itu mudah. Tapi menciptakan klien yang loyal ini tidak mudah. Kenapa? Kalau dia loyal, teman-teman, Mas Daud mungkin ngalami, harga kita sedikit lebih mahal, tetapi dia tetap beli dari kita. Betul nggak? Betul. That's it. Betul. Siapa ini yang tiba-tiba teriak? Kayaknya Bu Kiki Comel nih ya. Karena kalau lihat mic-nya dia buka atau Mas Rifki enggak, Mas Rifki cowok kok ya. Iya. Itu yang terjadi. Nah, tugas kita ke depan adalah belajar bagaimana menciptakan pelanggan yang loyal. Meskipun harga kita sedikit lebih tinggi, dia loyal. Kenapa dia loyal? Ini yang harus kita sesuaikan. Ini yang harus kita belajar. Ya, itu yang jadi. Karena pelanggan hari ini kalau dia hanya repeat order, Bapak Ibu semuanya, harga Anda naik sedikit, dia pindah ke lain hati. Betul atau betul? Betul banget. Iya, akhirnya kita nggak punya profit lama-lama. Banding-bandingan harga. Itu yang terjadi. Wah, semakin siang semakin rame nih, Pak Rifki. Siap. Itu Mas Daud ya. Wah, Mas Dani langsung tanya, bagaimana kita tahu pelanggan kita loyal? Dia pasti beli dari kita lagi, Mas Dani. Dia pasti repeat order kembali ke kafe Anda. Sehingga pastikan kayak di Starbucks, ya maaf saya sebut merek, apa yang terjadi? Kadang mereka duduk dengan kita bertanya, kita harus tahu apa yang mereka butuhkan. Kalau kita hanya jualan kopi, kita nanti bersaing-saing di dalam harga. Tapi ingat sekali lagi, karena apa? Kalau kita hanya jualan kopi, berarti kita bermain di level logikal. Tapi kalau kita paham kebutuhan mereka, kita bermain di level yang lebih tinggi. Apa itu? Level emosional mereka. Ini yang mau kita belajar sama-sama. Gitu, teman-teman. Ya, sip. Oke. Ini salut nih, Probolinggo ke Bogor nih loh.
Hijrahnya luar biasa. Usaha apa, Pak Mas Daud? Usaha apa? Usaha lukisan bakar. Oh, yang tadi lukisan bakar diaplikasikan di mana? Masih di sosial media saja. Enggak. Maksudku lukisan ini diaplikasikan di kanvas, Di apa kayu, namanya? Triplek. kertas, triplek ya. Ya, bisa berupa lukisan wajah atau gambar atau pula kaligrafi dan juga tulisan tangan lainnya. Oke, dibakar dengan menggunakan panas itu ya? Ya, nah itu pertanyaan yang kedua. Apa ini? Ya, apakah menjadi pertimbangan antara menggunakan bahan yang mahal, mewah dan canggih dengan menggunakan bahan yang seadanya tapi hasilnya sama memuaskan? Kalau menurut Mas Daud sendiri yang mana? Kalau melihat pribadi saya sendiri, karena sekarang masih kuliah dan masih banyak kebutuhan, jadi bahan-bahannya itu sesuai budget dan juga alat-alatnya buat sendiri, tapi hasilnya sama dengan yang buatan seperti pabrikan. Ya, nah teman-teman, ini kalau di grup coaching atau di one on one ini saya goda dia untuk naik kelas. Satu, teman-teman, ayo kita lihat keadaan manusia hari ini, perilakunya. Dulu waktu saya masih jadi mahasiswa, ya, jadi teman-teman mungkin kalau melihat usianya ini mungkin masih SD atau SMP, ya, mungkin ada warung kaki lima. Dulu 10-15 tahun yang lalu, siapa pengunjung kaki lima itu? Rata-rata orang dari ekonomi ke bawah, betul nggak? Tapi hari ini kaki lima diisi oleh siapa? Orang-orang yang berduit, betul nggak? Ya, mereka seolah-olah ingin kembali ke nature, produk-produk alamiah. Sementara justru kebalikan, orang-orang yang nggak punya uang, bergayanya di mana? Bergayanya di kafe, di ini, bener kan ya? Itu yang terjadi. Sehingga pertanyaan saya bagi Mas Daud, Coach, boleh tahu nggak, Coach? Produknya lebih bagus yang kayak pabrikan atau ini? Tergantung ceruk pasar yang kamu bidik, itu maksud saya. Kalau Mas Daud mau membidik orang menengah ke atas, maka gunakan bahan-bahan yang sudah digunakan sekarang. Tapi kalau kita mau bidik orang-orang yang sok merasa butuh kaya, butuh ini, nah cari barang-barang yang mahal. Bukankah itu yang terjadi? Ya, orang meliputi dirinya dengan benda-benda mahal untuk naik kelas, betul ya? Pakai ini, hanya untuk naik kelas. Padahal cicilan ya, sampai berdarah-darah dia nyicil. Benar kan ya Mas Rifki ya? Itu yang terjadi teman-teman. Padahal orang dihormati bukan karena benda yang ada di sekitarnya. Orang dihormati itu karena value-nya, bener kan ya? Ya. Iya. Gitu Mas Daud, pertanyaan kedua. Coba bisa rasain toh? Andai kata di coaching one on one tuh pertanyaan pertama, kedua ngeluncur terus dia. Iya, karena kita memang gitu. Hubungin aja ntar Coach Edwin ntar habis ini. Gimana? Ntar habis ini langsung hubungin Coach Edwin ntar privat ntar. Enggak, yang saya jamin teman-teman, yang saya jamin hanya satu pada kesempatan pandemik ini. Fokus saya adalah sebetulnya masalahnya itu sangat bisa diatasi yang dihadapi teman-teman. Cuma yang jadi masalah, ngelihat, aduh ini kayaknya nggak murah nih. Tidak. Hubungi nanti tim kami dan Anda akan lihat bagaimana harga kami. Karena goal kami adalah, ayo keluar dari keterbatasan kita, bahwa di luar sana tuh banyak peluang dan itu terjangkau. Anda punya seorang coach, apakah itu pendamping yang akan membantu Anda baik dalam kehidupan maupun bisnis Anda, entah apakah mau perorangan mau atau secara berkelompok, silahkan. Sangat-sangat terjangkau karena goalnya itu. Sekali lagi Mas Rifki, berarti Coach Edwin harganya segini. Tidak, harga saya nggak segitu. Itu sip. Habis hubungin Coach Daud ntar hubungin Mas Daud habis ini. Gimana Mas Rifki? Habis ini Mas Daud ntar japri Coach Edwin ntar. Tidak. Lu ngerokok nggak, Daud? Ngerokok dulu. 1 bulan habis berapa? 1 bulan, 1 hari 2 pak. 1 hari 2 pak. 1 pak harga berapa? Kencang juga ya. Banter tuh. Belum kuliah. Kalau kuliah nggak boleh. 1 pak berapa harga? 15. 1 pak 18. 18 kali 2, 36.
30 dikalikan 30, 900. Itu Mas Rifki lebih murah dibandingkan biaya kamu grup coaching. Tuh Mas Rifki saya buka harganya. Murah toh? Ya. Tahan rokoknya untuk belajar ilmu, dan ketika kita punya ilmu bisa beli cerutu, nggak rokok. Kan lebih keren. Itu sehingga memang kita maunya berbagi. Ya. Oke, Mas Rifki, ada lain lagi? Bagaimana kita tetap pelanggan loyal? Udah kayaknya di chat juga kayaknya udah habis, Mas Rifki. Itu teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan. Tadi saya sama Mas Daud coba untuk batuk beneran nih sekarang dia nih. Ya, itu cara coaching. Jadi coba Mas Daud perhatikan dari pertanyaan Mas Daud, saya yang menjawab atau Mas Daud yang menemukan jawabannya? Saya menemukan jawaban dari jawaban Pak Edwin. Ya, jadi dia menemukan jawaban dari pertanyaan saya. Saya nggak jawab loh, saya tanya tadi. Benar kan? Iya, jadi seperti itu. Itulah bagaimana kita tumbuh berkembang dalam kehidupan dan bisnis dari fokus pada diri kita. Lah tugas saya, karena apa? Satu hal, ya, all people they have resource to success. Semua manusia punya sumber dayanya untuk dia berhasil. Dari mana? Dari pengalaman hidupnya. Cuma teman-teman nggak fokus di sana. Nah, keadaan kami, bantuan dari kami nanti akan bersama teman-teman untuk mewujudkan diri teman-teman yang itu berhasil. Gitu Mas Rifki, dari saya minta maaf teman-teman. Kami banyak permasalahan yang muncul, tadi mundur setengah jam, maaf sekali lagi. Sampai saat ini laptop saya belum selesai. Ya, kemudian yang kedua, gambar saya sekarang juga sudah hilang. Saya juga nggak ngerti. Saya minta maaf bener, saya nggak ngerti, saya sangat nggak enak. Sehingga tadi saya sudah agak emosi sih tadi, aduh gimana sih ini, tapi saya nggak marah kepada siapa-siapa, aduh gimana sih ini, sampai laptop saya pukul-pukul, karena katanya tukang servis saya kalau nggak bisa itu kan kadang harus dipukul-pukul gitu ya, ternyata juga dipukul-pukul nggak bunyi, nggak connect juga, itu loh, saya bingung juga. Oke Mas Rifki, saya kembalikan ke Mas Rifki, monggo silakan. Oke, mungkin berakhirnya pertanyaan dari Mas Daud tadi, berakhir juga sesi kita hari ini. Kalau misalnya ada teman-teman bertanya, bisa ntar di grup WA, bisa ntar hubungin dari tim Equidia-nya, bisa juga bertanya di sana. Mungkin itu dulu. Sampai jumpa lagi ntar di sesi Equidia selanjutnya. Mohon maaf dan terima kasih atas waktu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.